aku dulu kali ya yang perkenalkan diri teman-teman. Jadi perkenalkan, namaku Anggita Sari, biasa dipanggil Anggita. Nah, salah satu volunteer Unala, aku salah satu volunteer di Unala gitu yang hari ini bertugas sebagai MC teman-teman di kegiatan Unala Talk ke-14. Kita masih menunggu peserta yang lain, kita belum mulai ke sesi diskusi gitu, jadi kita masih masih cuap-cuap gitu ya teman-teman, kita masih ngobrol-ngobrol santai dulu. Oh ya, aku ingin infokan ke teman-teman kalau pada kegiatan hari ini para peserta akan diberikan e-sertifikat gitu untuk teman-teman. Nah, syaratnya untuk mendapatkan e-sertifikat teman-teman harus mengikuti sesi dari awal hingga akhir ya teman-teman. Kemudian teman-teman harus mengisikan link daftar hadir dan juga link evaluasi yang nanti akan saya kirimkan di kolom chat. Teman-teman jangan sampai lupa untuk mengisikan. Kemudian juga diperhatikan untuk penulisan namanya, jangan sampai ada keliru penulisan karena kita membuat sertifikat berdasarkan teman-teman mengisi link daftar hadir tersebut gitu. Dan juga kita infokan ke teman-teman bahwa pada kegiatan hari ini Unala membagikan 5 merchandise yang menarik untuk teman-teman peserta yang aktif dalam berdiskusi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ataupun pernyataan dari teman-teman untuk menanggapi diskusi atau mau bertanya kepada narasumber, bisa nanti teman-teman kirimkan di kolom chat ya, nanti akan dibacakan oleh moderator gitu. Jadi jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapat gitu. Ini ada Kak Ai Yuhri Isa nih, Ayi Gamping, Gamping Sleman mungkin yang dimaksud kabupaten ya Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman DIY. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki sesi diskusi kita. Ya, tanya aja, Kak. Nggak usah sensi dong. Masuk dari siapa? Oh, dari aku ya. Iya, teman-teman, sebelum kita memasuki ke sesi, gitu, aku pengen bacain susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan dan perkenalan oleh host, kemudian penyampaian tata tertib diskusi dan perkenalan narasumber oleh moderator. Di sini moderator kita ada Dr. Pritania Astari dari FKKMK UGM. Kemudian dilanjut dengan paparan narasumber dari Dr. Aulia. Dilanjut dengan dari Unala, SRH Officer Unala, Kak Putri Katulistiwa. Kemudian setelah paparan narasumber ada sesi tanya jawab, teman-teman. Kemudian setelah sesi tanya jawab ada kesimpulan oleh moderator dan penutup. Biasa kita tutup kegiatan dengan foto bersama. Jadi nanti pada akhir sesi, pada sesi penutup gitu, teman-teman bisa buka videonya, kita foto bareng gitu, teman-teman. Oke, ini sudah ada yang berkenalan di kolom chat, ada Kak Natalia ya. Halo teman-teman, saya Natalia dari Jakarta. Selamat belajar bersama ya. Ya, Kak Natalia, semoga ilmu yang kita dapat di kegiatan Unala Talk ke-14 ini dapat kita jadi input yang baik gitu ya untuk kita. Oke, sebelum kita memasuki sesi diskusi, teman-teman boleh untuk mengisikan daftar hadirnya terlebih dahulu, biar nanti teman-teman bisa fokus gitu ya, untuk mendengarkan paparan dari narasumber. Untuk link daftar hadir sudah saya kirimkan di kolom chat, teman-teman silakan untuk klik dan isi daftar hadir tersebut, gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung beranjak ke sesi selanjutnya, gitu. Untuk sesi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita, Dr. Pritania Astari. Kepada Dr. Pritania Astari, kami persilakan. Silakan, Dokter.
Oke, terima kasih banyak Mbak Anggita. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Unala Talk yang ke-14 ya. Itu dengan tema HIV dan AIDS di usia remaja. Jadi nanti pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang apa aja sih faktor-faktor penyebab gejala dan gejala HIV/AIDS pada remaja gitu kan. Mungkin teman-teman udah sering banyak ya mendengar tentang HIV/AIDS dan mungkin juga teman-teman tahu ada di antara teman-temannya kalian yang mengidap HIV/AIDS gitu. Jadi apa sih sebenarnya masalah HIV/AIDS di remaja ini? Apakah benar cuma karena apakah benar faktornya hanya karena perilaku seks yang beresiko atau ada faktor-faktor lain lagi yang bisa menyebabkan HIV/AIDS pada remaja? Nanti di sini kita akan bahas, kemudian juga kita akan membahas tentang proses pengobatannya dan juga kita juga akan meningkatkan kesadaran dan kepekaan kita semua untuk terhindar dari HIV/AIDS dan juga tentunya untuk menyikapi teman-teman kita yang mungkin atau kenalan-kenalan kita yang mungkin mengidap HIV/AIDS gitu. Dan kemudian kita juga akan berkenalan nih dengan akses informasi dan layanan kesehatan ramah remaja Unala. Hari ini kita akan ada 2 narasumber, yaitu Dr. Aulia Human selaku HIV Consultant, Senior Advisor Linkage, FHI 360, dan juga Mbak Putri Katulistiwa sebagai SRH Officer Unala. Nah, sebelum kita masuk ke sesi, saya akan bacakan dulu peraturan-peraturannya agar diskusi berjalan kondusif ya. Baik, yang pertama-tama, pastikan perangkat audio teman-teman terhubung dengan baik dan terdengar jelas. Teman-teman boleh menggunakan headset apabila perlu. Kemudian selama sesi berlangsung, harap semua mikrofon dimatikan atau di-mute, kecuali yang sedang berbicara agar forum berjalan kondusif. Bagi penanya, diharapkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui chat group. Jadi ketika diskusi sedang berlangsung dan teman-teman ada kepikiran mau nanya sesuatu, biar nggak lupa silahkan ditulis di kolom chat. Tapi nanti kalau misalnya saya udah buka sesi diskusi, kalau teman-teman misalnya mau menanyakan pertanyaan secara langsung dengan unmute mic, itu juga boleh. Tapi itu hanya nanti di sesi diskusi. Selama diskusi berjalan, tolong mic-nya tetap di-mute, dan juga pertanyaan-pertanyaannya dituliskan di kolom chat. Nanti saya akan menyampaikan pertanyaan dari penanya yang terkirim di Zoom chat group. Kemudian teman-teman juga dilarang untuk menyampaikan komentar mengandung sara, provokatif, berkata kasar, menyebutkan merek dagang, dan menjelekkan pihak-pihak tertentu. Peserta juga diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan menghargai pendapat atau pandangan peserta lain. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai fenomena HIV/AIDS di usia remaja yang akan disampaikan oleh Dr. Aulia Human. Kepada Dr. Aulia, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo Mbak, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan saya share screen-nya terlebih dahulu. Sebentar. Apakah bisa dilihat teman-teman semua? Bisa dok, bisa. Oke. Nah, terima kasih buat kita punya waktu 30-an menit untuk sedikit share bagaimana sih HIV pada remaja, bagaimana gambarnya di Indonesia. Nanti juga kita sedikit lihat bagaimana di negara Amerika ataupun di global, biasanya gambarnya tidak jauh berbeda. Sebelum itu sedikit saya nanti akan sedikit menjelaskan terkait dengan beberapa hal-hal dasarnya. Bisa jadi teman-teman sudah pada tahu semua, sudah cukup familiar, bisa jadi nanti belum, nanti tinggal dikasih masukan ke saya. Pada saat kita diskusi, nanti mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita diskusikan. Oke. Nah, memang kalau kita lihat latar belakang ini kenapa penting kita bicara HIV pada remaja. Memang kalau kita lihat nih sekarang, karena adanya pergeseran nih. Kalau zaman dulu tuh HIV itu hanya pada pengguna jarum suntik. Nah, kalau kita lihat juga pengguna jarum suntik mungkin yang untuk kategori umur remaja itu nggak lebih banyak dibandingkan dengan yang dewasa. Mungkin karena ada akses jarum suntik di situ, ada masalah pendanaan. Jadi, dan kalau sekarang ini masalahnya telah bergeser nih, khususnya ke transmisi seksual, apalagi khususnya yang di kelompok populasi risiko LSL atau kita sebut lelaki seks dengan lelaki atau istilah umumnya gay. Nah, di mana begitu sekarang transmisinya itu bergeser ke
sisi seksual, otomatis telah sedikit menghilangkan batasan-batasan, contoh tadi akses, masalah dana. Jadi ibaratnya kalau ada yang suka dengan suka ya tanpa perlu dana apalagi gitu ya, bisa langsung, dan itu membuat transmisi HIV lebih rentan lagi untuk kita khususnya di populasi remaja. Dan kalau kita lihat juga sekarang pergeseran juga di umur. Nanti kita bisa lihat datanya dari mulai awal-awal tahun 90-an sampai dengan sekarang itu terjadi peningkatan di infeksi HIV di kelompok-kelompok umur remaja. Nanti kita lihat definisi remaja menurut WHO ataupun menurut kementerian seperti apa, dan kita bisa lihat nanti itu datanya. Dan ini semakin mengkhawatirkan, karena kenapa? Nah, kita tahu ya, HIV sejauh ini belum bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol, dan kebayang ya kalau remaja ini mulai dari remaja telah terinfeksi, otomatis apa? Di sisa sepanjang hidupnya itu selama belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan, dia harus mengkonsumsi obat terus-menerus. Ditambah lagi nanti ada hal-hal yang membuat akses kepada layanan kesehatan ataupun obat itu menjadi sulit. Misalnya karena remaja belum berani buka status, sehingga dukungan keperawatan menjadi lebih sulit lagi nanti didapat, sehingga batasan-batasan ataupun barrier-barrier ini membuat lebih mengkhawatirkan lagi. Nah, harapannya memang dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di UNALA khususnya bisa membuat angka transmisi ke remaja semakin berkurang, dan kualitas hidup oda-oda yang udah terjangkit bisa semakin baik. Dan kalau kita lihat ini definisi ini kan transmisi nih antara masa kanak-kanak dan dewasa, di mana sebenarnya usia-usia ini cukup penting sekali untuk perkembangan baik perkembangan fisik, mental bagi si remaja. Dan mungkin teman-teman punya pengalaman tiba-tiba mengetahui status HIV gitu ya di usia remaja, itu pasti akan ada membuat sedikit gangguan di perkembangan ini. Nah, kita inginkan masa transisi ini bisa berlangsung dengan cukup baik, walaupun telah terjadi infeksi misalnya bisa dimitigasi, mungkin nanti dengan support group dari komunitas yang tergabung di komunitas ODA misalnya gitu ya. Dan kalau kita lihat ada batasan umur menurut WHO 12 sampai 24 tahun, tapi menurut Kemenkes kita 10 sampai 19 tahun. Nah, yang menarik lagi, karena ada batasan umur ini, terkait dengan HIV ataupun akses layanan kesehatan dibutuhkan wali. Nah, wali-wali ini yang mungkin sulit diakses oleh remaja, misalnya takut ketahuan ibunya, takut ketahuan orang tuanya, ataupun di saudara-saudaranya. Sehingga tidak banyak dari mereka yang berhasil mengakses layanan kesehatan. Nah, ini membuat nanti apabila dia telah terinfeksi, tidak bisa akses sehingga terjadi perburukan di kualitas hidupnya. Dan tadi harapan-harapan kita untuk perkembangan dan pendewasaan masa transisi mental dan fisiknya itu jangan sampai bisa terganggu. Nah, jadi ini latar-latar belakang yang kita lihat memang karena terjadi pergeseran daripada umur transmisi dari si HIV ini mengkhawatirkan kita. Ditambah lagi nanti kalau kita lihat dari berbagai macam sumber penelitian, secara rata-rata hanya 50% remaja di Indonesia yang aware ataupun yang paham tentang HIV. Dan ini studinya ini rata-rata di kota besar. Nah, kita belum tahu lagi nanti untuk kota-kota selain kota besar, karena kita nggak usah ngomong di remaja. Di dunia medis aja sendiri, teman-teman kita dokter aja kadang-kadang nggak semuanya, kalau nggak yang tergabung di grup HIV itu yang betul-betul paham. Jadi gap pengetahuan juga akan memberikan dampak yang lumayan cukup besar. Nah, kalau kita bisa lihat perbedaan antara HIV dan AIDS, teman-teman pasti sudah tahu, si HIV itu adalah si virusnya sendiri, dan si AIDS itu sebenarnya adalah kumpulan dari gejala-gejala yang timbul akibat daripada infeksi si HIV-nya sendiri. Jadi si HIV itu harus bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kita tidak bisa akses obat, muncul gejala-gejala, maka kita menjadi AIDS. Jadi orang-orang yang terinfeksi HIV tapi dia belum muncul gejala-gejala opportunistic infeksi yang lain,
dia belum masuk ke dalam AIDS. Jadi biasanya kalau kita bilang AIDS itu adalah fase-fase lanjut ataupun fase-fase yang udah terlambat bagi penderita HIV yang belum akses pengobatan sehingga dia masuk ke dalam kondisi di mana daya tahan tubuhnya sudah cukup lemah sekali sehingga muncullah penyakit-penyakit lain yang di sini sebenarnya yang cukup mengkhawatirkan karena bisa membuat kualitas hidupnya menjadi turun sekali dan bahkan kematian. Jadi gitu ya. Jadi kita bisa bedakan yang mana virusnya, yang mana adalah kondisi klinis buruk dari infeksi HIV itu sendiri. Nah ini kalau kita lihat si HIV ini secara mudah ada si virusnya, sedangkan AIDS kalau kita lihat nih yang merah-merah itu adalah virus yang udah banyak sehingga daya tahan tubuh kita yang putih-putih tadi itu, karena kan daya tahan tubuh kita kan kita tahu ya sel darah putih ya, jadi yang putih-putih tadi itu udah semakin berkurang, semakin menipis sehingga muncullah kondisi AIDS di mana penyakit-penyakit tadi yang biasanya dia nggak akan pernah muncul nih di kita, gitu ya, karena daya tahan tubuh kita hilang sehingga penyakit itu bisa muncul. Nah ini kalau gambaran lebih detailnya lagi, kita bisa lihat di sebelah kiri yang before infection itu adalah di mana belum ada si virusnya. Masuklah si virusnya. Nah si virusnya itu nanti setelah masuk, maka biasanya tuh tubuh akan respon tuh. Makanya di sini penting sekali nih buat teman-teman. Jadi orang yang terinfeksi HIV biasanya di setahun 5 tahun pertama dia masih sehat-sehat aja. Karena kenapa? Si sel darah putih dia masih bisa mengenali si virusnya dan masih bisa membuat si virus tadi itu jumlahnya betul-betul turun. Nah kalau kita lihat nih, kalau kita lihat ya di gambar ketiga ya dari yang kiri, kedua masuk virusnya, yang ketiga itu kalau kita lihat gambar virusnya itu sudah mulai dikit. Tapi pada tahap itu sebenarnya bukan virusnya dikit. Virusnya itu sebagian yang di luar dari darah, dia bisa dibunuh. Sebenarnya kita nggak bisa bilang bunuh, dia bisa dihilangkan. Sedangkan yang berhasil sembunyi di dalam sel-sel tubuh kita, itu dia berdiam diri. Dia berkembang biak, sehingga akhirnya setelah 5 tahun itu dia keluar. Ibaratnya gini nih, ada virus sembunyi di dalam, ibaratnya virus itu kayak penjahat, sembunyi di dalam satu rumah, berkembang biak dia di situ, tapi orang-orang di luar rumah itu dia nggak akan tahu nih ada virus ataupun ada penjahat di dalam rumah. Sewaktu-waktu dia akan keluar dengan jumlah yang cukup banyak sekali sehingga apa? Tim penjaga keamanan ataupun tadi si sel darah putih kita itu akan kewalahan untuk membunuh si kuman tadi. Nah, itu yang membuat apa? Sel darah putih kita semakin banyak lagi yang mati. Nah, pada kondisi itu karena kewalahan sekali jumlah virusnya itu cukup banyak sekali, maka kita masuk ke dalam kondisi AIDS di mana sel darah putih kita tidak mampu lagi untuk mempertahankan jumlahnya. Jadi nanti kalau teman-teman pernah dengar nih ya, ada sel CD4 nih. Jadi kan kalau misalnya kadang-kadang nih orang yang terinfeksi akan ditanya, sudah tes sel CD4 belum? Sudah, berapa jumlahnya nih? Saya 40-an gitu. Padahal kalau kita lihat di normalnya bisa di 800-an. Nah, bisa kebayang ya, dari 800 tadi itu karena si virus HIV tadi membunuh sel CD4 tadi tinggal 40-an. Makanya dengan sel CD4 yang cuma sedikit, cukup mudah sekali untuk penyakit-penyakit lain untuk bisa muncul. Tetapi nanti kita akan lihat, dengan pengobatan, si virus tadi itu bisa ditekan jumlahnya, makanya nanti kita bisa kembali sehat lagi. Nah ini kalau kita lihat perjalanan infeksi, mulai dari sebelum infeksi, masuk kumannya, kita masih merasa sehat, sampai akhirnya kita di fase AIDS, di mana fase ini yang akan kita hindari. Nah, peran teman-teman yang mengedukasi nanti teman-teman di remaja cukup penting sekali. Karena kenapa? Saat kita mungkin telah terinfeksi, penting sekali untuk bisa dibantu mereka untuk bisa akses ke terapinya. Sehingga apa? Kita hindari nih fase-fase AIDS ini. Nah, kalau kita lihat penyebabnya apa? Teman-teman pasti sudah tahu virus ya. Ya, kalau disebut human immunodeficiency virus. Dia itu kelompok dari retrovirus. Makanya obat anti HIV itu disebut dengan anti-retrovirus. Jadi kalau kita lihat nih, virus HIV ini bagian dari kumpulan dari retrovirus. Banyak nanti virus-virus yang lain yang bagian dari si retrovirus. Tapi obatnya secara khusus disebut dengan anti-retrovirus. Nah, fungsi dari terapinya itu sendiri sebenarnya nanti adalah untuk menekan jumlah virus sehingga apa? Mempertahankan kesehatan.
kalau teman-teman bisa bayangkan, orang-orang yang minum obat ARV ini atau anti retrovirus ini seperti orang yang sakit darah tinggi nih, atau yang diabetes. Jadi untuk biar bisa sehat terus, dia harus tetap minum obat itu setiap hari sampai nanti mungkin terapinya ditemukan ataupun obat yang bisa membunuh, betul-betul menyembuhkan itu ditemukan. Jadi tidak perlu khawatir, wah nanti gimana saya jadi kualitas hidup menjadi turun. Tidak. Kita lihat aja sendiri orang diabetes begitu minum obatnya teratur, dia akan normal-normal saja seperti orang yang biasa saja. Dan begitu juga orang HIV. Oh nanti saya kalau saya menikah akan seperti apa? Tidak perlu khawatir. Begitu kita minum obat, jumlah virusnya nanti mulai hilang, ataupun kalau nanti teman-teman tahu ada istilahnya virusnya tidak terdeteksi lagi, nah itu kita bisa seperti biasa. Kita banyak punya teman-teman ODA yang udah minum obat, kemudian dites virusnya itu sudah jumlahnya itu sudah cukup sedikit sekali sehingga bisa punya anak, bisa sampai hari tua dan bisa bisa mencapai cita-cita yang diharapkannya. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah peran dari teman-teman nanti apabila ada teman-teman yang terinfeksi, segera ayo dukung dia untuk ke pengobatannya. Dan kita tahu karena sekarang resikonya ada pada kita juga untuk remaja lebih tinggi. Nah itu peran penting teman-teman untuk pencegahan sehingga yang belum terinfeksi bagaimana bisa nanti diterapkan ABCDE nanti kita akan lihat di akhir sehingga nanti harapannya bisa mencegah penularan untuk orang yang belum terinfeksi. Nah, cara penularannya akan seperti apa? Mungkin teman-teman pasti sudah tahu. Yang pertama yang pasti hubungan seksual. Hubungan seksual yang seperti apa? Yang berganti-ganti pasangan. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana hubungan seksual yang dimaksud tadi itu yang bisa menyebabkan orang terinfeksi HIV, gitu ya. Kemudian orang yang terkontaminasi karena transfusi darah. Tapi tidak perlu khawatir, di Indonesia sendiri Palang Merah Indonesia kita telah menerapkan screening untuk HIV. Jadi setiap darah yang masuk ke dalam PMI ataupun yang kita mendonor, kita akan di-screening. Jadi tidak perlu khawatir. Dan mungkin pada kejadian-kejadian khusus aja ini bisa terjadi ataupun yang dulu-dulu. Tapi kalau untuk sekarang bisa dipastikan PMI melakukan screening untuk HIV, sifilis, untuk hepatitis dan gonore sehingga darah itu bisa dipastikan bebas dari 4 penyakit menular ini. Kemudian dari ibu hamil. Dari ibu hamil apabila dia belum mengakses pengobatan, maka dia punya potensial menularkan kepada si bayinya. Akan tetapi apabila dia cepat ditemukan, dia minum obat, kemudian virusnya itu jumlahnya di bawah 1000, nanti kita pakai istilah virus di bawah 1000 kopi, ataupun jumlahnya di bawah 1000, nah itu dia transmisi ke anaknya itu cukup kecil sekali. Kita bisa buktikan di banyak riset di berbagai negara, ataupun di teman-teman kita, ibu-ibu yang telah akses terapi biasanya tidak lagi menularkan HIV ke si bayinya. Karena memang transmisi dari ibu ke bayi itu sangat berpengaruh dari nanti jumlah virusnya. Sedangkan begitu kita minum obat, jumlah virusnya itu langsung bisa turun drastis sekali gitu ya. Dan yang berikutnya adalah penggunaan jarum suntik yang bergantian. Artinya apa? Orang yang terinfeksi pakai jarum suntik. Kemudian sisa dari jarum suntiknya itu kita pakai lagi secara bergantian. Nah, itu punya potensial 40% bisa menularkan ke orang-orang yang lain. Nah, transmisi ini yang paling mungkin. Kalau selain daripada ini biasanya cukup tidak mungkin. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nanti kalau digigit nyamuk. Oh, di bioskop orang bekas ODA ambil jarum suntiknya, taruh di bangku bioskop. Tidak perlu khawatir, karena memang masa hidup dari si virus itu sendiri, dia itu tidak panjang. Begitu kena matahari, dia biasanya dalam hitungan kurang dari 5 menit, dia akan hilang. Jadi cukup tidak mungkin. Nah, sedangkan pada kondisi orang yang menggunakan jarum bergantian itu, mereka kan dalam waktu yang sama ya, setelah saya pakai langsung kurang dari semenit, mungkin mereka akan bergantian. Jadi itu masih cukup mungkin, apalagi mereka kadang-kadang menginjeksikan darah-darah dari si ODA tadi itu ke si temannya, karena ada dosis dari si obat tadi. Gitu ya. Jadi selain dari transmisi ini, kita tidak perlu khawatir, karena memang sebenarnya HIV ini cukup sulit sekali menular. Nah, kita akan lihat di slide yang berikutnya. Nah,
slide ini memberikan kita gambaran yang cukup jelas sebenarnya di cairan-cairan mana aja nih jumlah virus itu yang banyak. Di darah sudah pasti. Ada dalam 1 ml darah diperkirakan sekitar 18.000 virus ada di dalamnya. Di cairan semen atau di cairan mani ada sekitar 11.000. Cairan vagina, cairan amnion ataupun di cairan ketuban ada di 4.000. Makanya tadi ibu hamil punya potensial menularkan untuk si bayinya. Sedangkan di ludah kita ataupun di saliva itu bisa jumlahnya bisa jadi nggak ada. Jadi kalau kita buat 0, makanya dibuat di sini 1 karena memang secara alat tidak bisa dideteksi. Jadi makanya dibilang, wah minum bergantian dengan obat tidak ada masalah. Oh cipika-cipiki tidak menjadi masalah, bersalaman apalagi gitu ya. Jadi memang karena yang paling penting adalah harus ada pertukaran dari cairan 4 tadi ini ke tubuh kita baru bisa kita tertular. Selama cairan ini tidak bertukar ke kita, contoh bertukar gini ya, ada transfusi untuk darah. Oh, kita berhubungan seks sehingga apa? Cairan mani dari si pasangan kita yang ODA masuk ke tubuh kita. Ataupun cairan vagina gitu ya. Nah, pada kondisi-kondisi ini tadi mungkin untuk menularkan. Selain daripada kondisi ini, contoh nih kita ambil ada 1 liter darah nih. Darahnya udah kita pegang aja di situ tidak ada masuk ke dalam tubuh kita. Ataupun kita taruh di kantong plastik, itu tidak akan menjadi masalah. Walaupun tidak pernah ada kondisi yang seperti itu gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Selain daripada kondisi-kondisi yang disebutkan tadi, biasanya tidak menularkan. Karena saya tidak menambahkan pada kondisi apa itu tidak menularkan, karena kenapa? Akan cukup banyak sekali. Karena mitos-mitos yang beredar cukup banyak. Dari air minum lah, nyamuk, dan lain-lain gitu ya. Jadi selain seperti yang disebutkan tadi, tidak menularkan. Nah ini dia, harus ada 2 orang. Contoh ya, selama kalau orang yang kuning ini, yang pengidap HIV ini adalah orang yang tidak mengidap HIV, kita berhubungan seks mau berapa puluh ribu kali pun, kita tidak akan positif HIV. Harus ada, jadi makanya dibilang kenapa berganti-ganti pasangan itu punya resiko, bisa jadi 1 dari 5 pasangan kita mungkin ada yang terinfeksi dan kita nggak tahu. Karena kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, di 5 tahun pertama dia terinfeksi, itu kita nggak pernah tahu. Karena apa? Nggak akan muncul gejala. Dia kayak orang sehat-sehat saja tadi itu. Nah, selama kita tidak berhubungan dengan orang yang positif, ataupun contoh mudahnya gini ya, sebelum kita mau berhubungan seks nih, misalnya kita pastikan dia tes dulu, dia negatif gitu ya, tesnya pun tes yang PCR gitu, yang memastikan pasti memang tidak ada virusnya di dalam darah. Nah itu mau 10.000 pasangan pun, ibaratnya ini ya, 10.000 pasangan pun yang negatif, kita nggak akan positif. Tetapi dari 3 pasangan kita nih, misalnya ada 1 aja yang positif, kita punya potensial untuk yang positif. Makanya dibilang, dia ini tidak mudah menular, harus ada orang yang positif dulu. Dan penularannya itu cukup terbatas. Beda dengan COVID, kita ngomong sekarang, dengan TBC. Dari batuk aja orang bisa sakit ya. Dan bisa dicegah dengan nanti ada 5 langkah tadi itu. Tetapi yang menjadi masalah apa? Sekali dia tertular, seumur hidup dia bisa menularkan. Kecuali dia tadi itu bisa mengakses terapi dan menurunkan jumlah virus di dalam darahnya. Jadi itu ya. Nah, terkait dengan obat, yang paling penting apa? Obatnya ada. Teman-teman nggak perlu khawatir. Wah nanti gimana nih kalau saya udah tertular, tapi saya nggak tahu harus kemana. Gampang, obatnya gratis, tidak perlu ada obat tambahan. Silakan pergi ke layanan kesehatan dari puskesmas, klinik, biasanya klinik-klinik sebagian klinik swasta. Mungkin ada beberapa juga nih klinik yang bekerja sama dengan Unala bisa menyediakan obat terkait dengan HIV. Kalau mudahnya gini, pergi aja ke puskesmas, biasanya puskesmas ada. Kalaupun tidak ada, puskesmas pasti akan rujuk ke rumah sakit. Dan pastikan obatnya itu gratis. Mungkin teman-teman nanti akan diminta misalnya biaya administrasi untuk karcis, biaya pendaftaran, nah itu mungkin ada ya, tapi obatnya itu bisa dipastikan gratis. Dan obatnya yang ada sekarang itu bisa dijamin kualitasnya cukup bagus sekali. Karena kenapa? Dari data yang dipublish oleh kementerian, 95% ke atas orang yang udah minum obat dari kita nih ya, minum obatnya patuh, minum obatnya sesuai anjuran, itu virusnya itu turun
drastis di bawah 1.000 kopi. Sehingga apa? Kualitas hidup mereka bisa cukup bagus sekali dan tidak menularkan lagi. Gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, obatnya sudah ada. Kita tidak akan lebih detail ke cara kerja obat bagaimana, kecuali nanti emang teman-teman pengen ada informasi terkait itu. Nah, ini tadi yang saya bilang, ada 5 cara untuk mencegah si HIV itu. Teman-teman pasti sudah cukup familiar, karena ini dikampanyekan di mana-mana. Pertama, A, artinya absen. Sebisa mungkin tidak berhubungan, itu lebih bagus. Artinya apa? Nanti hubungannya setelah menikah, ataupun ya tidak berhubungan, ataupun tidak menggunakan jarum suntik tadi itu. Kalaupun ternyata harus berhubungan, kalau bisa setia. Pastikan pasangan kita itu negatif, karena dengan kita setia dengan pasangan kita yang negatif, kita tidak akan bisa menjadi positif. Nah gitu ya. Kemudian kalaupun ternyata kita tidak bisa setia juga nih, kita mikir, aduh nggak mungkin nih, aku ganteng atau aku cantik, masa cuma satu sih pacarnya? Silakan gunakan kondom. Kondom terbukti 80-90% bila digunakan dengan benar itu mencegah transmisi. Sisa 10%-nya itu biasanya adalah di human error. Artinya apa? Penggunaannya tidak benar. Kemudian yang bisa dipastikan dengan kita tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian ataupun tidak mengkonsumsi narkoba, kita bisa mencegah dari HIV. Nah, emang hubungannya dengan konsumsi narkoba apa? Kalau bedanya dengan jarum suntik, kalau dengan jarum suntik sudah pasti ya, kita punya potensi langsung. Nah, sedangkan dengan narkoba kita ada potensi yang tidak langsung. Contoh gini ya, kita nggak pakai narkoba jarum suntik nih, pakai yang pil. Gara-gara kita minum pil jadi fly ya, jadi fly ataupun jadi bersemangat, libido meningkat, kemudian jadi pengen berhubungan. Nah, ada efek tidak langsung itu yang kita khawatirkan. Dan yang paling penting adalah edukasi, mencari informasi yang benar. Kalau ada kecurigaan, pengen tahu, teman-teman di Unala itu bisa merekomendasikan informasi yang cukup valid sekali, ataupun nanti bisa kontak dengan dokter-dokter yang teman-teman punya kenalan ataupun punya kedekatan, dan pastikan kalau menyaring informasi lebih ketat lagi. Karena kenapa? Seperti yang saya bilang, dari beberapa studi di Indonesia hanya 50% nih orang-orang yang remaja di Indonesia yang benar-benar paham. Nah, 50%-nya lagi itu yang kita khawatirkan. Nah, di sini butuh kerjasama dari teman-teman yang tergabung di Unala Talk ini bisa memberikan informasi yang valid, sehingga 50% tadi kita bisa rangkul, kita bisa arahkan untuk mendapatkan informasi yang lebih valid lagi. Nah, sekarang kita ngomong tentang data nih. Bener nggak sih? Jangan-jangan cuma highlight aja. Nah, kalau kita lihat nih, di grafik yang sebelah kiri ini, yang kecil dulu. Dalam satu kuartal aja nih, dari Oktober-Desember ya, kita bisa lihat di kelompok umur yang 15-19, 20-24, ditambah mungkin sebagian dari 5-14, itu adalah kelompok tadi yang saya bilang rawan-rawan ataupun kelompok yang remaja. Itu aja sendiri menyumbang sekitar 30-an% daripada infeksi baru. Bayangkan ya, 30-an% dari infeksi baru. Cukup sayang sekali ya. Artinya apa? Remaja-remaja, teman-teman remaja tadi itu harus menyisakan sisa waktunya ataupun sisa umurnya tadi untuk mengkonsumsi obat. Hanya gara-gara sekarang mereka akan cenderung menjadi orang yang beresiko untuk terinfeksi. Nah, kalau kita lihat di data yang di sebelah kanan, yang di bawah, itu dari tahun 2010. Mau mudah kita lihat aja nih, bar yang hijau, yang 15-19, sama bar yang ungu, 20-24. Coba lihat, itu pertumbuhan daripada infeksinya dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Gitu ya. Jadi memang ini cukup mengkhawatirkan sekali. Nah itu betul. Terus meningkat. Nah, bisa jadi usia 25-49 itu juga sebenarnya usianya makanya nampak besar itu karena memang digabung ya. Usia 25 sampai 49, sedangkan usia yang 15 sampai 19 itu cuma rentang waktu di 5 tahun. Di 25-49 itu ada sekitar 15 sampai 20-an tahun orang yang di situ. Jadi makanya pantasan dia lebih banyak gitu ya. Dan bisa jadi orang-orang yang di 25 sampai dengan 49 sebagiannya itu adalah remaja. Karena kenapa? Begitu datang ke layanan,
begitu kita bilang kita ini remaja, kata dokternya, wali kamu mana? Terus mereka punya trik nih, daripada kita bilang remaja, kita bilang aja saya 25 tahun, biar nggak ditanya siapa walinya. Jadinya punya potensial sebenarnya remaja itu bisa jadi lebih tinggi lagi. Angka di sini yang terlaporkan di 30-an%, bisa jadi di 40 malah 50% adalah usia remaja. Jadi itu cukup mengkhawatirkan sekali, makanya peran dari kayak seperti Unala Talk ini cukup penting sekali untuk membuka wawasan untuk teman-teman remaja sehingga lebih waspada lagi. Nah, ini di Indonesia kalau kita lihat di kelompok umur. Nah, kalau teman-teman lihat nih di kelompok yang menurut pekerja, coba lihat tuh. Pekerja anak sekolah dan mahasiswa itu di satu kuartal aja yang terlaporkan itu ada sekitar 46 kasus. Itu adalah 10% dari itu adalah 10 tertinggi daripada kasus-kasus yang lain. Bayangkan, itu yang dilaporkan tenaga non profesional bisa jadi, ataupun yang di lain-lain bisa jadi sebagian juga ada yang pelajar. Karena teman-teman kan tahu ya, banyak sekarang teman-teman yang di bawah umur sudah mulai menjajakan seks misalnya gitu ya. Dan angka teman-teman yang LSL untuk remaja semakin banyak lagi. Jadi bisa jadi memang sebagian adalah orang-orang yang di lain-lain tadi itu adalah kelompok remaja ataupun di mahasiswa. Jadi cukup mengkhawatirkan sekali. Ada sekitar 50-an teman-teman remaja kita yang harus terinfeksi setiap kuartalnya. Jadi itu. Jadi memang yang masalahnya lagi tadi yang saya bilang tadi, mereka kesulitan sekali untuk mengakses terapi. Itu bisa kita buktikan dari gambar next slide ya. Nah, ini data dari Amerika, karena mereka bisa membuat data menjadi lebih detail lagi. Nah, ini kita bisa lihat nih, gambaran dari yang sebelah kiri dulu nih. Hanya 43% orang, ini di Amerika loh ya, yang positif dari remaja tadi itu bisa akses ke terapi. Amerika 43%, saya ragu di Indonesia bisa lebih tinggi daripada itu. Bisa jadi cuma 20-an% remaja di Indonesia yang punya akses ke terapi gitu ya. Kemudian hanya 30% dari mereka itu yang berhasil bertahan di pengobatan. Mungkin akses ke terapi bisa, tapi bulan kedua, bulan ketiga udah mulai curiga nih si orang tuanya. Kamu kenapa kok tiap bulan harus minum obat? Obat apa sih itu? Vitamin gitu ya. Sehingga dia menjadi cenderung takut untuk akses lagi ke puskesmas ataupun ke layanan kesehatan, takut ketahuan. Nah, akibatnya apa? Hanya sedikit dari mereka itu yang bisa mempertahankan jumlah virusnya, atau di sini disebut virally suppressed, atau virusnya itu tertekan di jumlah yang saya sebutkan tadi, di bawah 1000 kopi. Nah, ini menjadi catatan penting untuk kita. Data dari Amerika aja ini hanya 30-an%, apalagi di kita. Nah, nih hari ini teman-teman nih punya tugas khusus nih, bagaimana bisa menyuarakan ini. Teman-teman remaja, kita punya resiko yang besar nih sekarang di Indonesia. Mari bersama-sama ya. Dan kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanannya, itu perbandingan antara laki-laki muda dan perempuan, pada kondisi apa mereka resiko. Nah, pada laki-laki, lihat tuh ya, 92% di Amerika itu adalah kontak hubungan seksual laki-laki dan laki-laki. Gitu. Di kita juga angkanya juga menggambarkan yang demikian. Sedangkan di perempuan memang masih sama, kontak seksual antara yang heteroseksual ataupun perempuan dengan yang laki-laki. Nah, gitu. Nah, tetapi angkanya itu kalau kita lihat memang lebih besar di laki-laki. Nah, daripada itu kita mengajak diskusi nih buat teman-teman. Bagaimana nih pengalaman di Yogyakarta khususnya? Mungkin ini lintas provinsi ya. Ada dari teman-teman dari kota-kota yang lain untuk berdiskusi. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Bagaimana fenomena HIV di remaja khususnya di Indonesia itu mengkhawatirkan. Perlu sosok peran dari ataupun role model dari teman-teman remaja sendiri nih yang didengar oleh teman-teman remaja. Karena kalau kita nih, walaupun kita bilang kita dokter, tapi kita udah berumur, mungkin mereka nggak akan dengerin ya. Jadi memang sosok dari teman-teman remaja, apalagi bisa tergabung di Unala, karena bisa menyediakan informasi yang cukup valid, karena terverifikasi, bisa membantu untuk memitigasi ataupun mengurangi resiko infeksi dari remaja di Indonesia. Karena harapannya kita pengen
kayak slogannya pemerintahan yang sekarang ya, maksudnya menciptakan remaja-remaja yang berkualitas dan sehat. Mungkin itu Ibu moderator atau Mbak moderator sekilas dari saya tentang fenomena HIV di Indonesia. Mohon maaf kalau waktunya kecepatan ataupun cukup lama. Kita mungkin lebih menarik nanti saat berdiskusi. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih banyak Dokter Aulia. Waktunya pas sekali kok, Dokter. Terima Sesuai kasih. dengan alokasi. Ya. Ya. Baik, nah ini teman-teman sudah sangat aktif ya bertanya di kolom chat. Nah, silahkan kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom chat. Sementara sekarang kita akan menuju ke sesi kedua, yaitu sesi pengenalan program-program Unala oleh Bapak Henry Putranto selaku Program Manager Unala. Kepada Bapak Henry, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Dokter Tania, sebentar. Ya. Halo, selamat siang teman-teman semua. Khususnya untuk Dr. Aulia Yuman dari Jakarta ya, sudah memakan waktu. Tadi saya mendengar cukup lengkap, jelas, dan gamblang untuk kita diskusikan. Di layar kiri kita ada beberapa, layar kanan, layar kiri ya, tergantung posisi laptop, beberapa pertanyaan, dan saya kira sangat-sangat relevan dengan apa yang tadi dibahas oleh Dr. Aulia. Unala sendiri untuk teman-teman semua, seperti yang kita ketahui ini program untuk remaja, core topik atau isu utama tentang kesehatan reproduksi remaja dan memberikan layanan ramah remaja. Dan mengapa bicaranya ke isu HIV? Karena tadi ada statement mengenai bahwa HIV bisa ditularkan melalui hubungan seksual yang beresiko. Yang beresiko adalah kegiatan seksual yang terjadi, kemudian salah satu pasangan partner seksualnya terinfeksi HIV, sehingga kemudian menjadi tertular HIV. Nah, di Unala, salah satu pokok bahasan yang penting adalah juga isu kesehatan seksual, kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, kita selain promosi-promosi, salah satunya juga topik HIV, yang tadi kita bahas, yang berikutnya adalah kita membuka layanan ramah remaja, layanan kesehatan reproduksi ramah remaja, di mana bisa menjadi tempat informasi bagi teman-teman untuk bertanya lebih detail, lebih ada respon dan tanggapan. Apabila di Unala, seperti yang tadi dikatakan Dr. Aulia, bahwa layanannya belum bisa lengkap, kita bisa bantu rujukan ke puskesmas. Kalau untuk di Jogja, misalnya, teman-teman bisa nanti kita rujukan ke Puskesmas Gedong Tengen. Itu di daerah kota Jogja, bisa berhubungan dengan salah satu dokter yang nanti bisa kita kontak langsung dengan dokter tersebut supaya mendapat testing, layanan testing. Kalau layanannya testing bisa gratis, tapi untuk isu kayak administrasi mungkin ada fee-nya. Untuk yang sisi seperti pengobatan juga tadi dikatakan juga gratis, namanya ARV, antiretroviral virus, dan itu bisa diakses untuk teman-teman semua yang bisa mengakses. Kemudian juga kita juga ada mitra dokter dan bidan, khususnya untuk isu HIV, mungkin dokter ya yang concern di dunia HIV. Di Unala ada namanya Dr. Lukman, beliau bertugas di klinik di Wisma di LPP. Kemudian ada Dr. Suharno juga yang juga aktif di bidang HIV, dan juga ada satu lagi Dr. Seruni di Sleman posisinya. Untuk alamat detail dan cara mengkontaknya seperti biasa, jangan ragu untuk kontak dengan customer line Unala. Kemudian juga bisa cek dengan website Unala, unala.net. Di sana teman-teman bisa melihat langsung ke menu layanan. Di sana teman-teman bisa akses untuk kota Jogja, siapa dokternya yang tadi saya sebut, Dr. Luman, Dr. Suwarno, dan untuk kota Sleman, untuk Kabupaten Sleman maksud saya adalah di Dr. Seruni. Dan teman-teman yang dari luar Jogja, jangan ragu kita punya layanan online consultation. Apabila nanti butuh konfirmasi waktu, butuh privasi, kita bisa juga luangkan
layanan untuk menghubungkan dengan dokter mitra Unala yang tentunya dengan voucher yang kita nanti berikan itu layanannya gratis semua. Itu aja tambahan-tambahan dari saya, Dr. Tania, dan sekali lagi terima kasih untuk Dr. Aulia. Pertanyaannya luar biasa, itu menarik dan relevan, bisa kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Silakan, Dr. Tania. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Henry atas informasinya tentang layanan-layanan yang dapat diakses oleh remaja yang ODA ya. Baik, nah sekarang langsung saja kita masuk ke sesi tanya-jawab nih. Sudah banyak sekali teman-teman bertanya di kolom chat. Nah, ini untuk pertanyaan pertama dari Natalia Deborah. Apakah ada efek obat dari antiretrovirus pada tubuh ODA? Dokter sepertinya masih mute ya, Dok? Mute ya, oke. Sorry. Ya, sip. Sebelum saya jawab, cukup menarik sekali memang pertanyaannya keren-keren. Malah saya pikir, wah kayaknya nih materi saya terlalu dasar ya. Kalau kita lihat dari si pertanyaannya nih. Nah, jadi memang salah satu efek obat pasti ada. Karena memang setiap obat ataupun zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita pasti ada efeknya gitu ya. Nah, yang paling sering adalah pusing-pusing, mual-mual itu adalah gejala-gejala ringan. Nah, kalau secara klinis itu kita bisa bagi efek samping itu menjadi beberapa skala. Ada yang ringan tadi, mulai dari pusing-pusing, ruam-ruam, gatal-gatal, keleyengan. Apalagi ada yang jadi jadi bingung-bingung gitu. Nah, itu ada yang ringan. Ada yang grade-nya ringan sedang, udah mulai gatal-gatal, tapi gatal-gatalnya sudah mulai merah-merah. Sampai ada yang berat, itu kayak dia sampai bengkak-bengkak tuh. Wajahnya tuh, nanti kalau teman-teman boleh search tuh, coba aja cari Stephen Johnson Syndrome. Nah, itu adalah kondisi terberat dari efek samping obat. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir. Biasanya, dokter itu melakukan screening nih. Pada saat diberikan obat, dokter nggak langsung ditinggal, pasti nanti akan diedukasi si pasiennya. Apabila muncul ini, langsung konsultasikan ke saya. Ya, karena memang secara prosedur setiap terapi yang diberikan itu pasti harus aja diuji. Contoh aja mungkin kalau kita ke rumah sakit nih mau disuntik antibiotik, pasti kan ditanya ya, ada alergi obat apa enggak gitu ya. Jadi sebenarnya efek samping pasti ada, mulai dari ringan sampai berat, tapi tidak perlu khawatir dan biasanya itu akan hilang untuk yang ringan sedang sampai nanti 2 minggu sampai dengan 2 bulan terapi. Karena tubuh kita butuh penyesuaian gitu ya. Jadi itu, efek samping pasti ada, tapi tidak perlu khawatir. Sama seperti obat-obat yang lain. Nah, Mbak, saya yang lanjut pertanyaannya atau mau dimoderasi? Boleh sih, Dok. Kalau mau lanjut juga silakan. Coba tahu dokter mau ini yang relevan, pertanyaan yang relevan terlebih dahulu. Silakan. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Bang Wahyu nih. Menarik nih. Apakah masih rasional nih minum obat? Padahal kita udah undetectable ya, ataupun tadi yang kita sebut adalah virusnya tidak terdeteksi lagi. Nah, ini pertanyaan cukup menarik karena ini menjadi orang alasan putus minum obat. Atau kita sebut mereka ada menyebutnya treatment holiday. Aduh, males minum obat nih. Toh saya juga virusnya udah tidak terdeteksi. Nah, ada satu hal yang membuat virus ini tidak terdeteksi karena apa? Dia tidak terdeteksi di dalam darah. Tapi ingat ya, virus ini berkembang biak di dalam sel. Yang tadi saya bilang tadi ibarat di dalam rumah. Tetapi di jalanan rumah dia udah nggak ada lagi kesannya. Sehingga kalau dirazia oleh obat nggak akan ketahuan. Tetapi bayangkan, satu waktu dia itu pasti akan keluar nih. Dia kan akan lihat nih, wah kayaknya nih razianya nggak ada nih atau obatnya udah nggak ada nih. Saya coba keluarlah. Itu yang kita sebut secara klinis namanya viral blips. Jadi ada kondisi di mana nanti suatu waktu si virusnya itu tuh keluar tuh, coba-coba gitu. Tetapi dengan kita minum obat rutin, si virus yang keluar tadi di dalam darah itu bisa dihilangkan oleh si obatnya. Makanya kenapa penting sekali minum obat terus rutin. Betul, tadi ada concern-nya Wahyu, apakah ini nggak menjadi bulan-bulanan dari farmasi? Iya, kalau kita lihat di satu sisi iya, tapi coba kita lihat nih, walaupun saya tidak menyarankan, banyak sekali teman-teman yang tadi treatment holiday,
biasanya itu 2-3 bulan tidak minum obat, pasti kondisinya akan memburuk lagi. Nah, itu yang kita khawatirkan dan yang kita harapkan pelajaran-pelajaran dari teman-teman tadi yang udah mencoba treatment holiday, yuk coba jangan diulang lagi gitu ya. Karena tadi itu ada kondisi di mana virus itu di dalam sel. Itu tidak bisa dipenetrasi oleh obat. Masalahnya ini kenapa ya, tadi saya juga ada lihat ya, kenapa obat-obat HIV belum ada yang bisa nyembuhin. Karena sejauh ini obat-obat HIV hanya bisa menonaktifkan ataupun membunuh virus yang ada di dalam darah. Jadi belum berhasil bisa masuk ke dalam sel. Sampai nanti ada obat yang bisa masuk ke dalam sel, itu mungkin HIV sudah mulai ke arah cure. Gitu ya, udah sampai ke arah yang bisa disembuhkan. Mungkin gitu tadi Bang. Nah, ada Mbak Natalia nih, bagaimana ibu hamil bisa menularkan ke si bayinya. Kalau kita lihat adalah persentase 40% dari ibu hamil di dalam kandungan. Pada saat dia menyusui, ada 20% dia kemungkinan untuk menularkan ke si bayinya. Tapi kondisi ini adalah kondisi pada saat ibu tadi itu tidak minum obat. Jadi kalau si ibu tadi minum obat, kayak kata Bang Wahyu tadi, virusnya itu undetectable ataupun sudah tidak terdeteksi di dalam darah, maka tidak bisa menularkan lagi ke si bayi. Nah, ini ada yang paling penting kita ingat, untuk penyakit yang apapun, bisa menginfeksi suatu tubuh kita apabila pertama jumlahnya cukup. Gitu ya. Jadi virus masuk ataupun kuman masuk, kalau jumlahnya 1-2, dia nggak akan bisa menginfeksi juga, karena jumlahnya nggak cukup dan dia tidak berhasil bertahan. Gitu ya. Kedua, dia harus bisa berhasil bertahan. Jumlah cukup, tapi dia ternyata virus yang lemah nih. Dia juga tidak bisa menginfeksi tubuh kita. Yang ketiga, setelah jumlah cukup, dia berhasil bertahan, harus ada pintu masuknya. Nah, pintu masuknya tadi itu yang tadi kita sebut, perilaku-perilaku yang beresiko. Nah, tadi itu ya. Tetapi apabila tadi dengan minum obat, virusnya itu sudah betul-betul drop sekali, artinya apa? Secara jumlah, dia nggak cukup. Ibaratnya gini, kita mau keroyok orang, tapi cuma berdua ya kalah lah, gitu ya. Jadi bisa kita umpamakan seperti itu, sehingga tidak perlu khawatir untuk bisa ditransmisi dari bayi dari si ibu ke si bayinya. Gitu Dok. Ada apa lagi ya yang belum tercover? Nah, ini mungkin Dok, tadi Dok. ada yang ini Dok, ada yang tanya juga undetectable tuh maksudnya gimana Dok? Apakah hasil screeningnya negatif atau bagaimana gitu? Ya, sorry mungkin tadi saya nggak tampilkan di slide. Jadi gini, pada saat kita sudah minum obat, ataupun gini ya, virus masuk ke dalam darah, pasti kan ada jumlahnya nih. Nah, harus bisa dibedakan, tes HIV tadi itu kita biasanya tuh yang kita deteksi adalah si antibody. Sedangkan tes yang disebut tes viral load, atau sering disebut tes VL itu yang dilihat adalah jumlah virusnya. Nah, undetectable sebenarnya adalah kondisi di mana mesin, ingat ya, mesin itu tidak mampu mendeteksi jumlah virus di dalam darah. Kenapa? Jumlahnya itu cukup kecil sekali. Nah, mesin-mesin yang beredar di Indonesia itu biasanya dia punya batasan mendeteksi virus, jumlahnya itu minimal 40-70 kopi. Artinya apa? Kalau virus kita di dalam darah itu cukup kecil sekali, cuma 20, 30, mesin nggak bisa deteksi. Makanya disebut adalah undetectable. Tetapi kesuksesan pengobatan yang dilihat adalah bukan undetectable, tetapi suppress. Tadi itu batasannya adalah 1000 kopi. Jadi kalau nanti teman-teman udah minum obat setahun, tes VL ya, tes viral load, jumlahnya misalnya 750, nggak perlu khawatir. Karena kenapa? Masih di bawah 1000. Artinya apa? Pengobatannya oke, sukses. Karena memang bisa jadi yang 700 yang terdeteksi tadi pada saat yang saya bilang tadi itu, viral blips tadi itu, dia muncul secara tiba-tiba, pas waktu itu juga terdeteksi oleh si mesin. Gitu ya. Jadi yang paling penting kita pegang sekarang adalah jumlah tes VL-mu berapa. Kalau di bawah 1000 kopi, mantap. Tidak perlu khawatir. Mungkin gitu tadi Dok, bisa dikonfirmasi ke kawan-kawan gitu ya. Ya, siap. Baik Dok. Nah, ini kemudian ada juga pertanyaan yang cukup relevan Dok, Ya. Yaitu tentang ketergantungan. Itu apakah ARV menyebabkan ketergantungan gitu Dok? Menyebabkan ketergantungan sebenarnya tidak, tapi kita tergantung dengan si ARV karena kenapa? Tadi itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan.
Karena tadi obat yang ada sekarang di tingkat global dimanapun di seluruh dunia, itu baru bisa membunuh virus yang ada di dalam darah. Tetapi virus yang di dalam sel-sel tubuh kita tadi itu masih belum bisa dibunuh. Sehingga apa? Bukan ketergantungan kayak narkoba, tapi lebih karena si tanpa obat tadi itu kemungkinan tadi terjadi perburukan daripada fisik kita. Jadi harus bisa dibedakan ya. Bukan ketergantungan karena tanpa obat itu kita menjadi sakit, tapi lebih karena memang karakteristik dari si virus tadi itu cukup pintar sekali. Dia bisa dihilangkan yang di dalam darah, tapi yang di dalam sel masih belum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, dia bukan seperti narkoba, gitu ya. Berarti bukan ketergantungan yang seperti akan menimbulkan gejala-gejala craving atau gimana gitu ya dok ya. Tapi lebih karena memang tubuh kita yang membutuhkan. Karena kalau nggak diminum nih si virusnya, dia bisa muncul lagi nih gitu. Betul. Oke, nah kemudian ini ada pertanyaan juga dok. Kenapa Vaskes 1 tidak melakukan ELISA? Oh, oke. Nah ini menarik nih. ELISA itu cenderung alat tes yang cukup advance. Kita bilang cukup mahal juga. Dan nggak semua layanan kesehatan itu punya. Makanya untuk global akhirnya untuk biar bisa tadi itu banyak orang mendapatkan akses tes HIV, maka disempurnakanlah proses tadi itu menggunakan tes cepat. Tes cepat yang harus dikonfirmasi oleh 3 tes. Mungkin kalau teman-teman tahu ya, namanya tes rapid ya. Tes rapid, tes 1, tes 2, tes 3. 3 tesnya positif, baru bisa disimpulkan dia itu positif HIV. Kenapa tidak di ELISA lagi? Nah, tadi itu saya bilang, akses ke ELISA sendiri itu mahal dan tidak mudah. Tapi kalau ada nih misalnya teman-teman nih punya uang banyak gitu ya, saya nggak percaya dengan tes rapid, mau tes Western blot atau ELISA ya sah-sah aja gitu ya. Tetapi dengan kualitas rapid kita yang cukup bagus sekarang, malah sekarang yang dibeli oleh Kementerian Kesehatan itu udah generasi 3 dan generasi 4, artinya udah cukup bagus sekali dan bisa mendeteksi orang terinfeksi sampai dengan kurang dari 1 bulan. Jadi 2 minggu sampai kurang dari sebulan itu dia sudah bisa dideteksi. Beda ya kalau dulu rapid yang lama-lama itu setelah 3 bulanan, 4 bulanan baru bisa dideteksi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dan tidak perlu ada kekhawatiran untuk akses tes HIV yang lebih advance gitu dok. Jadi tes sekarang itu sudah cukup dan itu alasan kenapa tidak perlu tes yang advance tadi. Jadi gitu dok. Oke, baik dok. Jadi kan kalau misalnya di Vaskes 1 itu kebanyakan rapid test yang 3 kali itu ya dok ya? Ya, pasti. Tapi kan kita juga saya mulai banyak dengar nih dok, bahwa ada rapid test yang juga dijual bebas gitu, rapid test HIV. Ya. Nah, itu gimana tuh dok ininya? Nah, itu kita tidak bisa bilang itu sebagai diagnosa HIV. Ini ya, sebenarnya peruntukan tes rapid itu adalah untuk konsumsi laboratorium. Walaupun kita lihat ini banyak beredar di Tokopedia, di mana-mana, itu sebenarnya dari segi regulasi itu belum diregulasi. Ya, kalau kita tanya dengan kementerian sampai sekarang belum ada rapid test yang bisa diperuntukkan untuk penggunaan orang hari-hari. Gitu ya. Tapi ya namanya orang jualan ya bisa-bisa aja gitu ya. Nah, perlu diingat itu kondisinya adalah screening. Jadi satu tes itu tidak bisa menjamin bahwasanya kita terdiagnosa. Biasanya nih setelah screening positif dari rapid pertama, maka harus dilanjutkan ke tes kedua dan tes ketiga. Karena gini, sifat daripada alat tes HIV itu, tes pertama itu dia harus cukup sensitif. Artinya apa? Bisa jadi penyakit-penyakit non-HIV pun akan terdeteksi positif. Gitu ya, karena dia tugasnya adalah menyaring sebesar-besarnya orang. Nah, tes kedua dan tes ketiga itu sifatnya itu harus cukup spesifik. Artinya apa? Hanya antibodi HIV yang dideteksi. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya tes kenapa 3 itu memang dibuat kayak kerucut ya. Tes pertama saringannya agak longgar, tes kedua saringannya agak ketat sedikit lagi, dan tes ketiga itu saringannya betul-betul ketat sehingga kita tidak mendiagnosa orang-orang yang tidak sebenarnya terinfeksi. Jadi gitu dok.
Oke, siap dok. Berarti 3 alat itu mereka berbeda-beda juga ya dok maksudnya? Berbeda-beda dari segi speknya. Oke, siap. Nah ini kemudian ada pertanyaan lagi dok, ini bagaimana cara remaja ODA mengakses ARV dan berapa persen harapan ARV mampu menghentikan laju virus di tubuh? Oke, aksesnya cukup besar sekali. Kayak kata Pak Henry tadi, tinggal datang ke layanan, pasti akan diberikan, gitu ya. Kalau ada nanti kendala 1-2 mungkin bisa didiskusikan. Karena hampir tidak ada batasan akses ARV untuk semua orang ODA. Mungkin kalau dulu teman-teman pernah dengar ya, oh saya harus tes CD4 dulu nih. Kalau CD4 saya belum rendah, saya belum dikasih obat. Enggak. Di era sekarang, Kementerian mencanangkan program namanya Test and Start. Artinya apa? Tes, kamu positif, kamu bisa langsung mulai, start. Jadi tidak perlu nunggu-nunggu apapun lagi, kita bisa langsung akses treatment. Dan angka keberhasilannya itu seperti yang saya bilang, 95% ODA-ODA yang minum obat setelah setahun pertama, malah kadang di 6 bulan pertama dia itu telah berhasil menekan jumlah virusnya. Nah, pastinya ada nih kelompok-kelompok yang 5% tadi yang tidak berhasil, tapi itu faktornya cukup banyak. Bisa jadi dia nggak patuh, minum obatnya bolong-bolong, jadi banyak hal-hal faktor itu nanti yang akan dinilai oleh si dokternya. Kamu itu kok nggak supres ya, ataupun kok virusnya masih tinggi ya. Nah, tapi tidak perlu khawatir. Karena 95% ODA-ODA yang minum obat itu dibuktikan dari data-data itu mereka telah bisa ditekan jumlah virusnya. Jadi cukup ampuh sekali. Gitu, dok. Oke, siap dok. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan masih terkait akses. Bagaimana kalau misalnya stok ARV kosong atau habis gitu? Itu kan kadang-kadang suka terjadi juga ya dok. Dan bagaimana kita mengatasinya? Nah, mungkin kalau kita tidak bisa secara langsung mengatasi ya, tapi peran kita yang paling penting adalah melapor. Jadi jangan lapor ke sosial media. Jadi misalnya nih, contoh, teman-teman ada yang akses ARV ternyata kata layanannya kosong. Nah, mungkin teman-teman punya tergabung nih ke dampingan ODA, bisa disampaikan. Ataupun bisa kalau punya ada layanan-layanan yang mungkin langsung bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan, silakan disampaikan. Karena kadang-kadang dengan kita terlalu aktif langsung share di sosial media, takutnya menjadi gempar. Betul memang, untuk beberapa wilayah kadang-kadang isu logistik cukup tertantang sekali. Betul dok, jadi yang kita bisa lakukan adalah melapor. Karena memang mau kita beli pun nggak tahu di mana nih belinya, gitu. Karena memang tidak dijual untuk komersil, gitu ya. Oke, siap dok. Nah, kemudian ini ada pertanyaan juga, apa yang terjadi apabila HIV terlambat ditangani atau terlambat diketahui, gitu dok? Dan terlambat itu seberapa itu sih? Ya. Maksudnya yang didefinisikan dengan terlambat. Nah, kalau tadi kita lihat di slide yang saya munculkan itu kan kasus AIDS itu baru bisa muncul tuh setelah 5 tahun ke atas ya. Nah, kita bilang terlambat apabila apa? Kita sudah masuk ke stadium AIDS itu sudah cukup terlambat sekali. Itu biasanya kita tuh udah terabaikan di atas 5 tahun. Nah, di 5 tahun itu ataupun sebenarnya di 3 tahun pertama itu adalah golden period di mana ada kalau kita bisa akses, kita tahu status kita ternyata terinfeksi dan kita bisa langsung akses, biasanya di tahun-tahun itu kita tidak ada efek. Jadi kita masih belum ada gejala, kita minum obat dan kita masih cukup sehat. Gitu ya. Jadi bisa kita bilang disebut terlambat kalau udah 5 tahun ke atas. Itu biasanya itu sudah mulai ada gejala, diare lah, sudah mulai mulutnya sudah mulai ada jamuran, jadi kualitas hidup kita sudah mulai turun. Jadi gitu dok. Jadi bisa kita simpulkan di bawah 3 tahun adalah golden period kita untuk bisa akses treatment, mumpung lagi sehat-sehatnya nih. Jangan pas sakit, pas datang. Jadi gitu. Nah, itu juga yang menarik dok buat saya. Karena kan mungkin kebiasaan masyarakat kita itu kalau misalnya belum ada gejala, tidak ke layanan kesehatan gitu. Betul. Nah, bisa nggak sih cara mengetahui apakah kita punya status HIV itu kalau misalnya kita bahkan tidak ada motivasi untuk screening gitu? Nah, itu dia menariknya. Karena memang untuk tahu kita terinfeksi cukup hanya bisa dilakukan oleh screening ataupun tadi itu tunggu. Kan nggak mungkin ya nunggu sampai kena toksoplasma gitu ya, udah nggak sadar gitu ya. Nah, itu yang sulit sekali. Makanya ini menarik nih dok, karena diangkat dok ya.
Kadang-kadang gini ya, kita lihat, wah ini cowok ini ganteng, bersih, keren ya, ataupun ceweknya cakep ya. Oh ini pasti sehat dia nih. Nggak tahu kita nih, di golden period tadi itu, di 3 tahun pertama itu, orang-orang masih akan kayak biasa. Wah bersih dia, keren, cakep, wangi, apa, ternyata kawan positif. Gitu ya. Dan tanpa screening kita nggak tahu. Nggak bisa ditebak, karena memang gejala-gejala pertama itu kan kayak sakit flu-flu biasa ya dok ya, batuk sebentar sembuh, demam nanti sembuh lagi, jadi tidak ada gejala yang cukup spesifik. Jadi cara tahu teman-teman, yuk ajak teman-teman yang beresiko, yuk screening HIV, gitu ya, itu dok. Oke, ya. Baik, dokter. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih, dok. Ini tentang tadi yang materi dokter tentang PMI, itu kan ada screening untuk HIV juga. Nah, itu kalau misalnya pendonornya positif, apakah akan diberitahukan kepada pendonor tersebut? Nah, jadi ini kadang-kadang kita suka bercanda-canda ya sama kawan-kawan ya. Ya udah, kalau pengen tahu HIV apa enggak, donor aja darah. Kalau nanti ditelepon, Pak, Bu, D, atau Bang gitu ya, datang lagi lah ke PMI karena ada hal yang mau kita diskusikan. Nah, ini deg-deg juga nih, bisa jadi nih 1 dari 4 penyakit yang saya bilang tadi tuh, HIV, hepatitis, sifilis, ataupun GO ini kemungkinan kita terinfeksi. Jadi pasti PMI akan memanggil kita mengkonfirmasi, dilakukan konseling sehingga nanti kita akan dirujuk ke layanan kesehatan. Jadi nggak perlu khawatir, dan kalau pengen coba-coba, coba aja donor darah. Kalau udah 2 minggu, 3 minggu nggak ditelepon, kayaknya masih negatif nih, gitu. Gitu dok, tapi saya nggak sarankan dengan cara itu ya. Oh iya. Karena akses untuk screening juga udah banyak ya dok di Udah mana-mana. banyak, cukup mudah, dan saya pikir juga sebagian puskesmas juga gratis. Harusnya gitu ya dok ya. Oke dok, nah sekarang mungkin masuk ke pertanyaan terkait stigma nih dok. Ya, jadi bahwa ODH itu ternyata seringkali tidak mau disamakan dengan ODA. Nah itu bagaimana tuh dok untuk menyikapinya gitu tentang ODH dan ODA? Betul. Saya juga melihat nggak fair ya, karena kan gini ya, ODH adalah orang-orang yang memang terinfeksi, tapi mungkin dia punya kesadaran jauh lebih besar sehingga dia tidak pernah masuk ke dalam ODA, tidak pernah masuk ke dalam AIDS. Artinya apa? Ini orang-orang yang kita bisa hargai cukup tinggi, karena kenapa? Mereka peduli dengan kesehatannya sendiri dan peduli tidak menularkan ke teman-temannya yang lain. Nah, cara menyikapinya mungkin gimana ya? Kita bisa minta tolong ke teman-teman yang ODH tadi, yuk kita rangkul teman-teman ODA untuk bisa akses terapi. Dan mungkin perlu nih kampanye-kampanye dari teman-teman Unala, dari partner-partner dan rekan-rekan yang lain untuk bisa dikampanyekan lebih ya. Ternyata, yuk ODH itu beda loh dengan ODA gitu ya. Tapi ya betul, stigma itu menjadi isu yang cukup besar sekali. Dan saya yakin nggak banyak orang yang tahu ternyata mereka itu berbeda. Tapi saya kasih apresiasi yang cukup tinggi sekali untuk teman-teman yang hidup dengan HIV, bisa mempertahankan kesehatannya dan bisa akses obat dan bisa merangkul teman-teman yang tadi belum mendapatkan terapi sehingga bisa mendapatkan akses untuk terapinya. Itu dok. Oke. Nah, kemudian sekarang ini pertanyaan terkait LSL, Dok. Apakah benar LSL ini lebih beresiko? Kenapa banyak asumsi bahwa LSL lebih beresiko untuk HIV? Ya, kalau kita lihat lebih beresiko betul secara data, hubungan kita sebut hubungan rektal ya, ataupun hubungan dari LSL tadi itu memiliki resiko sekitar 3-7% untuk terinfeksi. Kalau kita lihat, 3-7% kan kecil ya. Nah, tetapi itu diperbesar lagi oleh gini ya. Pertama, kalau kita mau ngomong resikonya dari mana nih? Yang pertama, rektal ataupun rektum ataupun dubur tadi itu memang secara natural dia tidak memproduksi pelumas. Sehingga apa? Hubungan seks dari jalur tersebut itu rentan gesekan. Teman-teman kan bilang, gampang, beli aja pelumas gitu ya. Itu satu. Oke, yang kemudian apa? Dinding sel daripada rektal itu berbeda dengan dinding sel vagina. Di mana memang dia tidak diciptakan untuk
tahan terhadap gesekan, dan yang kedua, dia tidak diciptakan memang untuk bisa menghambat. Jadi gini, kalau kulit kita itu ada kulit ari ya, jadi kalaupun kita taruh kuman di kulit kita, kuman nggak akan bisa masuk. Karena apa? Kulit ari tadi ngebentengin. Nah, itu berbeda sekali dengan di dalam dubur kita. Dalam dubur kita itu langsung mukosa, artinya apa ya? Langsung kayak di dalam pipi kita. Jadi langsung begitu ada kuman itu bisa dengan mudah. Apalagi tadi itu ada gesekan-gesekan tadi itu. Karena memang secara natural dia tidak bisa menciptakan lendir tadi pada itu. Jadi memang ya itu tadi. Jadi ada punya risiko lebih besar dibanding dengan perilaku seks di vagina ataupun yang hetero. Kalau hetero itu resikonya 0,5 sampai dengan 1%. Ya, jadi seperti saya bilang punya risiko karena memang secara natural memang ada batasan-batasan ataupun ada keterbatasan dari si dubur tadi itu sendiri bila dibandingkan dengan vagina. Jadi gitu, Dok. Oke, berarti kalau misalnya hubungan rektal tapi hetero itu juga berisiko ya, Dok? Tetap itu ya dengan catatan adalah si laki-lakinya itu positif. Ataupun ada satu yang positif tetap punya risiko. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan di LSL-nya nih, di rektalnya gitu ya. Ya kalau kita bilang, oh saya LSL, tapi saya menggunakan kondom, saya tidak pernah buka kondom, ataupun saya LSL, tapi kita tidak pernah penetrasi misalnya, ya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya bukan LSL-nya, tapi lebih ke si rektalnya gitu, Dok. Jadi mungkin ini bisa ngebantu teman-teman untuk menghilangkan stigma tadi itu. Setuju, Dok. Siap. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu, ini pertanyaannya agak cukup advance nih, Dok. Moga-moga saya bisa jawab ya. Iya, ini mengenai pemberian obat antiretroviral lopinavir dengan ritonavir, LPVR yang diberikan kepada pasien COVID. Nah, itu apakah ada efek samping apabila diberikan kepada pasien COVID? Efek samping pasti, apalagi ini kan kalau kita lihat ini kan ARV golongan lini 2 ya. Artinya bukan ARV yang biasa diberikan di lini 1. Biasanya ini kan orang-orang yang gagal terapi nih di lini 1 maka dipindahkan ke kelompok yang lini 2. Terus ngapain? Memang pada saat awal-awal COVID ini jadi pandemi kan ibaratnya gini ya, segala macam cara akan dilakukan oleh praktisi. Dicoba hal ini, dicoba itu, dicoba yang lain-lain hal. Memang awal-awal itu sempat heboh ya, obat ARV sebagai obat COVID. Tetapi ke belakang sini tidak lagi karena memang mungkin sudah ada obat yang lebih efektif dan efisien untuk membunuh ataupun untuk menyembuhkan COVID. Jadi gitu, Dok, efek samping tetap ada, tetapi itu mungkin di bulan awal-awal Maret, April itu kita dengar tuh banyak yang beredar yang demikian, Dok. Iya, mungkin saya juga mau point out nih kalau teman-teman harus cukup selektif juga ya dalam membaca berita-berita kesehatan terkait COVID ataupun HIV itu, soalnya kadang-kadang dari penelitian-penelitian COVID ya, Dok, itu tuh banyak yang jurnalnya belum peer reviewed sebenarnya, tapi sudah di-boost oleh media gitu. Jadi belum tahu sebenarnya itu berhasil atau enggak, penelitiannya baru ke 30 orang, tapi udah di-boost sama media nih. Jadinya yang bikin heboh media, akhirnya kita sebagai awam salah. Betul, setuju kali, Dok. Jadi betul, kita harus sangat-sangat selektif. Oke, nah kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok. Sebenarnya bagaimana sih cara yang paling efisien nih untuk mengurangi dan menekan infeksi HIV gitu? Mungkin pada populasi ya maksudnya ya. Kalau sudah masuk atau sebelum masuk nih? Mungkin sebelum pencegahan, lebih pencegahan gitu ya, Dok. Oke, kalau pencegahan tadi yang saya sebutkan di 5 tadi. Sebenarnya kalau kita lihat di global, itu ada tambahan baru nih, PrEP nih. Obat yang bisa mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh kita dan menimbulkan penyakit. Gitu ya. Mungkin virusnya bisa masuk, tapi karena ada obat tadi itu, begitu dia kan, jadi gini ya, virus masuk itu nggak langsung ke dalam sel. Sama seperti orang masuk, mau maling rumah orang, nggak bisa langsung masuk ke dalam rumah, pasti kan ke jalan dulu ya, ataupun ke dalam darah dulu. Nah, begitu ada obat itu, obat PrEP tadi itu, maka virus-virus yang ada di dalam darah tadi bisa dinonaktifkan sehingga kita tidak terinfeksi. Sebenarnya ini sama-sama seperti tenaga kesehatan ya, tenaga medis ternyata melakukan operasi, nggak sengaja darahnya itu kecipratan misalnya ke matanya gitu ya.
ataupun terminum walaupun tidak mungkin kali ya. Terus dia minum obat untuk pencegahan pasca pajanan selama 28 hari. Nah, itu sama seperti yang PrEP tadi itu. Virusnya mungkin sudah mulai masuk tapi belum sempat masuk ke dalam sel. Sehingga apa? Sudah duluan dimusnahkan oleh si obat tadi itu. Nah, ada waktu golden time-nya di 72 jam. Jadi kalau kita punya perilaku resiko biasanya, ataupun tadi itu tenaga medis yang diduga terinfeksi gara-gara kerjanya, itu kalau kurang dari 72 jam, itu virus biasanya belum sempat masuk ke dalam sel. Jadi dia masih di darah-darah, itu ya, masih bingung-bingung, masih nyari-nyari sel. Sempat kita minum obat, mudah-mudahan itu kita tidak terinfeksi. Nah, itu tadi cara kerja si PrEP tadi itu. Sisanya adalah dengan yang ABCDE yang sudah sebutkan tadi di slide. Nah, apabila telah virusnya udah masuk, kita udah sakit, caranya cuma minum obat, Dok. Jadi teman-teman, sejauh ini caranya cuma minum obat. Jadi teman-teman harus bisa nanti menghilangkan mitos-mitos yang beredar. Ada ramuan A, ramuan B, ramuan C gitu ya. Ini kalau kita bilang sendiri ya, banyak pendiri anti ARV sebenarnya mereka udah meninggal sendiri gitu ya. Jadi jangan ikut langkah mereka, karena coba aja lihat forum-forum anti ARV itu banyak teman-teman sendiri udah pada meninggal. Jadi sejauh ini adalah minum obat adalah solusinya dan tidak perlu takut ketergantungan karena obat tidak menimbulkan ketergantungan, tapi karena karakteristik dari si virus tadi itu yang membuat kita harus minum terus rutin. Jadi itu sampai nanti ditemukan obat untuk yang bisa menyembuhkan. Oke. Nah, mungkin tadi ada juga, Dok, yang menanyakan kenapa sih obat HIV sampai sekarang belum ditemukan, Dok? Nah, ini memang kalau kita lihat di global di 2018-2019 ada konferensi HIV di dunia. Sebagian negara-negara itu sudah mulai ke arah cure HIV, tapi belum ada yang sukses ya. Jadi mereka udah mulai riset nih, udah mulai coba obat dengan golongan A, golongan B, golongan C, tapi masih belum ada yang sukses. Nah, yang paling menarik sekali memang si virusnya ini cukup pintar sekali, Mbak. Jadi dia bisa sembunyi. Jadi contoh gini ya, kita harus bisa bedakan dengan virus-virus yang lain. Virus-virus yang lain itu menurut saya agak ceroboh. Dia masuk ke dalam sel, terus buat selnya jadi terganggu. Selnya jadi sakit. Sehingga apa? Sel darah putih kita tahu, kok ada sel yang sakit nih. Yuk kita bunuh yuk. Dan dengan dibunuh sel yang sakit tadi itu, si virusnya juga ikut mati. Nah, si HIV ini cukup pintar sekali. Dia bisa berkembang biak di dalam sel kita, tapi tetap sel itu jadi sehat. Ibaratnya, kalau rumah itu dimasuki oleh maling, malingnya itu nggak buat keributan, sehingga tetangga nggak ada yang tahu nih. Tapi dia mencuri terus gitu ya. Nah, belum ada sejauh ini obat yang bisa penetrasi ke dalam sel-sel yang sehat. Karena kenapa? Kalau obat tadi itu dipaksakan masuk ke sel-sel yang sehat, takutnya sel-sel yang sehat juga jadi loyo ataupun jadi sakit karena efek samping daripada si obat. Nah, jadi itu. Nah, kita perlu doa dari kawan-kawan sehingga mungkin nanti di waktu yang akan datang segera bisa ditemukan cara ya, bisa ditemukan ternyata sel-sel yang sakit itu karakteristiknya yang seperti ini. Sehingga obat itu bisa secara selektif, ingat ya, secara selektif bisa target ke sel-sel yang tadi dimasuki oleh si virus. Jadi memang karena memang kecerdikan dan keunikan dari si virus HIV tadi itu sendiri. Gitu, Dok. Oke, saya juga pernah dengar yang 2 kasus itu ya, yang berhasil sembuh karena bone marrow transplant, karena transplantasi sumsum tulang belakang itu ya, Dok? Nah tadi itu, kalau kita ngomong-ngomong ya, kalau darah yang ada sekarang dibersihkan dulu, diganti dengan yang baru, ada kemungkinan, tapi ya itu kan ya itu susah, mahal. Kan hampir gimana ya. Ya itulah bisa kita bilang masih impian, walaupun mungkin ada 1-2 kasus, tapi mungkin tidak bisa diverifikasi lebih detail ya. Jadi gitu. Iya, dan memang mungkin belum bisa terimplementasi secara masif ya, itu 1-2 kasus. Coba dibayangin aja ya, cukup sulit sekali pasti gitu. Iya. Ya. Baik, nah kemudian, tadi ngomongin PrEP ya, Dok. Itu seru sih, Dok, cukup karena mungkin PrEP belum belum umum di Indonesia itu didengar ada PrEP. Nah, PrEP itu sebenarnya
apa ya? Maksudnya aksesnya tuh seperti apa sih, Dok? Dan kemudian di Indonesia ini apakah ada kemudian orang-orang seperti apa saja yang disarankan untuk mengonsumsi PrEP gitu, Dok? Ya. Mungkin sebelumnya saya ingin menjelaskan PrEP itu sebenarnya istilahnya dari pre-exposure prophylaxis. Jadi artinya pencegahan HIV sebelum kita terpajan. Jadi kita minum obat sebelum kita sakit gitu ya. Nah, kebijakannya di Indonesia ini terbatas sekarang itu baru di pilot, Mbak. Jadi kalau kita dengar mungkin teman-teman ada dengar wah ada pilot PrEP di Bali, ada pilot PrEP di Jakarta. Sejauh ini masih tingkatnya di pilot. Jadi kalau mau dibeli pun obatnya nggak ada. Obatnya itu Truvada namanya. Itu mungkin kalau kita lihat di negara-negara di luar Indonesia, di Malaysia ada, di Thailand apalagi, itu udah lama mereka udah pakai PrEP gitu ya. Di Australia apalagi, tapi memang menariknya gini, gara-gara PrEP, orang udah males pakai kondom ya, karena kan ngapain lagi, takut HIV, kan udah ada obat. Tapi dia kena sifilis, kena GO lagi. Jadi angka IMS-nya menjadi meningkat lagi. Fenomena baru di Australia, di Melbourne, di Sydney baru-baru ini yang kita dengar, ataupun di negara-negara yang udah advance sekali PrEP-nya, tapi itu ya namanya orang kita lah, nggak usah ngomong kondom, suruh pakai masker aja sekarang agak-agak males gitu ya. Jadi itu memang udah karakter dari kita. Tapi itu tadi PrEP di Indonesia masih belum dijual bebas, masih terbatas pilot, tapi di luar negara sudah banyak dijual, dan siapa yang bisa mengakses di Indonesia masih belum tahu. Sejauh ini hanya untuk kategori pilot. Mungkin kalau teman-teman punya koneksi di Thailand, di mana-mana itu pasti ada dijual. Oke, baik, Dok. Nah, ini kemudian ada pertanyaan juga, Dok. Kalau minum ARV itu pernah ada penderita B20 melakukan terapi ARV, kemudian menghasilkan positif narkoba. Apakah benar obat ARV itu mengandung narkoba, Dok? Kayaknya enggak deh. Bukan ya. Kalau itu kayaknya memang dia pasti udah ada pakai narkoba ya. Karena pasti kan gini ya, begitu kita deteksi narkoba kan ada prekursor nih namanya, ataupun ada zat yang dideteksi. Di ARV itu sendiri udah pasti nggak ada zat itu, dan pasti apalah, pasti dia biasanya udah pasti sudah mulai ada pakai. Kalaupun ada 1-2 kasus, mungkin itu harus diverifikasi karena memang yang gini-gini nih, rumor-rumor yang gini nih cukup mudah sekali nih beredar gitu ya. Jadi gitu. Oke, jadi balik lagi ya teman-teman, tadi jangan langsung percaya informasi, diteliti dulu lagi, dipastikan gitu. Oke, nah kemudian ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dok, kalau misalnya kita tahu kita terinfeksi HIV yang sebelumnya tidak kita sangka-sangka, kemudian kita pikirkan terus sampai stres, apakah nanti akan membuat gejala HIV lebih cepat bersarang di tubuh? Ya, Dok, mungkin sebelumnya saya mungkin agak terkonek nih dengan yang pertanyaan tadi itu, yang terkait dengan narkoba. Karena ada salah satu obat, si efavirenz itu memang buat gejalanya fly. Jadi salah satu obat si efavirenz itu kalau kita minum tuh kita kayak orang mabuk. Makanya sekarang kadang-kadang diperjualbelikan gara-gara apa? Memiliki efek yang mirip-mirip kayak narkoba. Tetapi apabila kita dites, bukan gara-gara obat itu, terus kita jadi seakan-akan positif untuk narkoba. Tapi memang cara kerja obat itu memiliki efek samping, awal-awalnya kita akan fly. Oke. Mungkin sedikit tambahan. Nah, terkait yang tadi itu, ya kalau terkait dengan pikiran ya, itu kan salah satu yang membuat kita sehat ataupun yang membuat kita sakit ya, pastinya. Maksudnya sekarang ini, daripada kita pikirkan gimana ya, saya positif, bagus kita pikirkan, gimana ya, siapa ya yang bisa saya kontak untuk dapat treatmentnya. Jadi daripada mikir, waduh gimana nasib saya, bagus kita pikirkan, yuk gimana cara saya akses ke obat. Mungkin ini perlu dukungan dari teman-teman yang tergabung di hari ini untuk bisa membuat orang-orang yang tadi terinfeksi, yuk nggak perlu khawatir, obatnya ada dan gratis. Kalau nggak tahu di mana, saya bisa bantu carinya di mana. Kalau nggak tahu cara akses, yuk saya temankan. Jadi gitu. Jadi jangan dipikirkan bagaimana nasib saya, yang dipikirkan bagaimana cara akses obatnya. Mungkin kali gitu, Dok. Yang pasti dengan kita pikirkan jadi stres, pastilah sel CD4 tadi itu akan drop turun. Karena gini ya, ini sedikit sekilas tentang sel CD4, dia cukup menarik karena dia itu cukup merespon daripada kondisi
fisik dan mental kita. Makanya dokter akan menyarankan kalau tes CD4, kalau bisa waktunya sama. Jadi kalau kita tes pagi, besok tes yang berikutnya juga pagi. Karena kenapa? CD4 jumlah pagi akan berbeda dengan malam. CD4 lagi sehat akan berbeda dengan nanti CD4 lagi sakit. CD4 kalau kita bergadang juga akan turun bisa sampai di 400 loh. Dibanding dengan kalau kita tidur nyenyak. Makanya kenapa dibilang jangan begadang. Karena kenapa? Bisa sakit. Sebenarnya tadi itu, dengan kita bergadang, harusnya waktu dipakai untuk beristirahat, sel CD4 kita turun. Makanya dengan adanya masuk kuman-kuman penyakit menjadi lebih mudah sakit. Jadi orang tua bilang jangan begadang nanti sakit, sebenarnya nyambung. Karena memang sel CD4 tadi sedih dia turun, senang dia naik gitu ya. Kondisi panas dia juga akan turun, kondisi dingin nanti dia juga akan berbeda. Jadi memang kondisi sel CD4 ini cukup bergantung ke kondisi fisik dan mentalnya kita. Makanya sebisa mungkin kita be positif, artinya apa? Menyikapi sesuatu itu betul-betul harus dengan sikap yang positif, Dok. Kali gitu, Dok. Nah, kemudian selain itu tuh, Dok, apalagi sih, Dok, yang mempengaruhi keberadaan sel CD4 gitu? Maksudnya apakah dengan makan makanan bergizi atau olahraga atau apalagi, Dok? Pasti, olahraga, makanan bergizi itu pasti akan membuat sel CD4 kita menjadi cukup bagus. Tapi harus bisa dibedakan ya. Sel CD4 turun karena si virus, itu mau kita makan jeruk 2 kilo pun, ataupun olahraga sampai capek, itu nggak akan punya efek. Yang tadi saya sebutkan itu lebih ke orang-orang yang belum terinfeksi, ataupun orang-orang yang sudah terinfeksi dan dia minum obat. Jadi itu betul-betul orang yang udah minum obat, walaupun dia terinfeksi, itu bisa ngebantu dengan olahraga, konsumsi makanan sehat, istirahat cukup, itu bisa membuat sel CD4 itu cepat kembali normal lagi. Jadi gitu. Oke, siap, Dok. Nah, ini apakah ada batasan usia untuk melakukan tes HIV, Dok? Tidak ada batasan, mulai dari bayi baru lahir sampai dengan kita ya usia 60-an, ataupun ya gini. Ada orang-orang yang diperlukan tes HIV. Pertama, orang-orang yang beresiko tadi itu. Mungkin yang orang yang resiko, yang pengguna jarum suntik, pekerja seks, yang lelaki berhubungan seks dengan laki-laki, waria, ataupun pengguna jarum suntik. Nah, kemudian ada orang-orang nih yang di kelompok kedua nih, kita sebut dengan populasi khusus. Ibu hamil, orang hepatitis, baru-baru ini katanya mau dimasukkan orang dengan diabetes, orang dengan TBC, nah itu yang juga perlu tes. Yang berikutnya biasanya orang yang warga binaan nih, orang-orang yang di lapas. Nah, orang-orang kita nih yang kalau kita rasa saya nggak punya resiko ya, perlu nggak tes? Ya tinggal dinilai aja. Kalau nggak ada resiko dan saya rasa nggak perlu, tidak perlu. Jadi kalau batasan umur nggak ada dan keharusan untuk tes juga tergantung dari kita punya nggak resikonya. Jadi gitu dia, Dok. Saya pernah tes sekali. Pada saat perlu untuk dapat visa. Jadi untuk dapat visa belajar itu perlu ada tes HIV. Yaitu walaupun kita tidak punya risiko, tapi karena keperluan visa. Mungkin kalau di Jakarta dan di beberapa tempat lainnya kayak di Surabaya dan di Bali itu orang yang menikah sekarang wajib tes HIV. Nah, jadi itu ya. Batasan umur tidak ada, tapi batasan risiko mungkin ada. Berarti rutin tidaknya tes itu juga tergantung resiko ya, Dok? Misalnya kayak orang-orang dengan perilaku beresiko nih, seberapa rutin sih mereka harus tes gitu, Dok? Betul. Kalau panduan yang lama itu menyarankan itu 3 bulan sekali. Kalau kita punya resiko dari kelompok yang saya bilang tadi. Sekarang itu kementerian mungkin akan mengeluarkan panduan baru itu di 6 bulan sekali. Gitu. Tapi kalau misalnya setiap bulan tes juga nggak begitu penting ya, nggak ada duit juga habis ya. Dan kalau kita pergi ke puskesmas juga puskesmas nggak akan ngasih karena dia tidak disarankan untuk tes kurang dari 3 bulan. Begitu, Dok. Oke, baik, Dok. Nah, ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Wahyu Hidayanto, cukup menarik ya, Dok. Kenapa asal-usul virus HIV dari Afrika? Kenapa seolah-olah kayak semua penyakit itu terpusat di Afrika gitu? Iya, ada beberapa penyakit mungkin besar yang kita dengar, Ebola, di HIV, tapi kan banyak penyakit-penyakit juga nggak dari Afrika ya, penyakit-penyakit tropis, malaria, bla 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 itu pasti ya di negara-negara kita gini lah ya.
Nah, memang pada saat itu pertama kali diisolasi penyakitnya itu memang dari cimpansi yang ada di sana. Kemudian ditemukan infeksi diisolasi pertama kali itu di sana. Walaupun nanti kasus-kasus pertamanya itu nanti itu muncul di Amerika. Di Indonesia ada di Bali yang paling pertama. Jadi diduga karena tadi itu diisolasi pertama dari cimpansi, kemungkinan dari sana. Nah, menurut teori-teorinya itu cukup banyak sekali ya. Ada teori konspirasinya, mungkin Bang Wahyu ini tertarik. Ada teori normalnya, ada yang cukup banyak teori. Saya ada baca ada beberapa teori, sampai juga ada yang menyebutkan karena dulu virus polio pertama itu dikembangbiakkan di ginjal kera. Mulai dari situ itu berkembang biak karena ternyata keranya itu terinfeksi, sehingga mulai dari di Kongo itu ya, di Afrika Tengah sampai menyebar ke mana-mana. Tapi ya itu namanya kan teori konspirasi ya, belum pernah bisa dibuktikan. Tapi ya itu kasus pertama kalau nggak salah saya tahun 84 itu. Dan kelompok pertama kali yang melaporkan itu gay. Mungkin teman-teman ini menarik nih, coba nonton film The Dallas Buyer Clubs. Nah itu tuh menarik tuh, tentang bagaimana itu awal-awal obat ARV, politisasinya ada di sana, dan itu cukup menarik, menjadi pelajaran kita sendiri juga nonton film itu lagi ya. Wah gini ya, ternyata menarik nih. Gitu. Sampai pada awal itu tuh kan penggunaan jarum suntik cukup tinggi sekali ya. Tapi gara-gara kasus pertama itu ditemukan di gay, jadi itu jadi stigma. Setiap orang yang HIV itu dibilang wah pasti semuanya gay. Padahal ternyata pada tahun itu tuh transmisi terbesarnya tuh di jarum suntik. 40% orang yang terinfeksi itu di jarum suntik. Nah, baru di akhir-akhir ini gitu. Nah, jadi cukup banyak sekali teori. Nah, ini penting nih teman-teman untuk bisa memilah-milah. Dan pasti support dari tim Unala, dari dokter cukup penting sekali. Gitu, Dok. Baik, Dok. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi. Apakah orang yang sudah terpapar HIV sulit disembuhkan? Apakah yang membuat HIV tersebut sulit untuk disembuhkan? Tapi seperti tadi sudah dibahas ya, Dok. Mungkin sudah dibahas. Sudah dibahas, iya. Nah, kemudian tadi kan disebutkan awal-awal memang ditemukan di simpansi itu, Dok. Nah, kemudian transmisinya ke manusia itu seperti apa sih, Dok? Apakah karena mengkonsumsi simpansi tersebut atau bagaimana, Dok, kalau sejarahnya dulu? Oke, ini jangan di-quote secara ini ya, ini yang dari kita baca dari berbagai macam teori. Jadi gini, dari yang saya baca, jadi pada saat itu kan memang lagi awal-awalnya berkembang biaknya virus polio. Mungkin dokter tahu ya, ada polio sabin gitu ya. Nah, polio awal-awal itu memang dikembangbiakannya itu di ginjal simpansi. Makanya virus HIV pertama itu disebutkan bukan human immunodeficiency virus, tapi lebih ke siamang. Jadi virus yang menyebabkan turunnya daya tahan tubuh di cimpansi. Nah, karena memang itu berkembang biak di tubuh cimpansi, dan pada saat itu virus polio pertama kali dikembang biakkan di ginjal, diduga terkontaminasilah virus polio pertama. Menyebarlah orang-orang yang divaksin polio. Kemudian kan ya pastilah orang-orang itu kan ada berhubungan seks, ada dan lain-lain, bla 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 bla, menyebarlah. Itu salah satu teori yang kita baca. Kalau teman-teman tertarik, coba aja cari bukunya, namanya The Rainbow River. Kalau saya nggak salah, itu cerita konspirasi yang lumayan menarik. Kalau di yang lain-lainnya itu ada teori yang bilang dari kera, orang suka makan daging kera, kemudian bermutasi ke dalam tubuh kita, terinfeksi. Itu kan ada teori yang kedua, karena perilaku orang-orang di sana itu suka makan yang makan kera. Mungkin itu sama mirip kayak teori-teori corona di awal-awal ya. COVID di awal-awal. Tapi ya itu semua itu teori. Saya nggak tahu yang mana yang benar, tapi menarik kalau kita ikuti itu teori-teorinya. Jadi gitu, Dok.
Oke, baik dok. Nah ini kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah masih ada diskriminasi terhadap B20 di tempat kerja? Tadi dokter bilang bahwa mencari ilmu tes HIV untuk visa jika seorang ODA remaja yang ingin lanjut studi di luar negeri, berarti masa depannya sudah suram dok, karena sudah ada HIV. Gimana mas? Saya kurang paham. Ya. Tapi ya mungkin diskriminasi terkait HIV di tempat Di kerja. tempat kerja harusnya sudah tidak ada karena di peraturan terbaru Depnaker Trans tidak boleh ada diskriminasi ODA. Jadi tidak ada alasan untuk pemberi kerja untuk memecat gara-gara ODA. Di TNI sendiri mungkin Pak Henry nanti bisa lebih detail lagi juga tidak boleh dipecat sekarang. Jadi memang tidak ada diskriminasi. Nah, apalagi tadi teman-teman kan mungkin khawatir ya, memang kalau mau sekolah di luar negeri kalau udah positif emang gimana? Malah ODA itu tidak menjadi salah satu batasan. Malah yang punya resiko untuk tidak bisa sekolah ke luar negeri itu lebih kayak kusta, punya sipilis. Malah kalau kita lihat ya, coba cari aja itu beasiswa. ODA disarankan untuk ataupun ODH disarankan untuk mendaftar. Banyak lowongan-lowongan kerja ODA disarankan untuk mendaftar. Jadi memang tidak ada masalah HIV untuk ke luar negeri, sekolah ataupun yang lainnya. Gitu. Malah penyakit-penyakit yang kayak saya bilang tadi itu yang sifilis lah, yang gitu-gitu yang menjadi batasan. Karena pada saat hari itu saya perlu dapat visa itu ada screening sifilis, screening kusta, screening filariasis, sama malaria dan HIV. Jadi kalau HIV positif yang ditanya cuma udah minum obat atau belum. Tapi kalau filariasis positif udah gagal. Jadi lebih kita takutkan yang lain. Jadi gitu dok. Oke. Nah ini juga ada pertanyaan lagi dok. Kenapa gigitan nyamuk atau serangga tidak menyebabkan penularan HIV gitu? Kenapa route of transmission-nya hanya melalui cairan tubuh gitu misalnya? Nah, ini saya sebenarnya punya slide, mungkin nanti saya bisa share ke teman-teman, nanti bisa dilihat. Sebenarnya gini, daya tahan hidup dari si virus HIV ini cukup lemah sekali dia. Jadi dia perlu hidup harus ada hostnya, ya istilah kita host ya, harus ada inangnya, ataupun harus ada rumahnya. Dan rumahnya itu adalah sel CD4 biasanya. Nah, bayangin, nyamuk kan nggak punya sel CD4-nya kita. Gitu ya. Jadi makanya kalaupun masuk ke nyamuk, dia pasti akan mati. Jadi gitu. Jadi memang nyamuk itu ataupun serangga ataupun hewan-hewan yang lainnya tidak menjadi vektor ataupun transmisi penularan dari si HIV. Karena sebenarnya kayak saya bilang tadi, HIV cukup lemah sekali. Kita ambil dia, kita taruh di sinar matahari, udah dia langsung bisa non-aktif. Dia tidak bisa menginfeksi lagi. Umurnya juga cukup singkat sekali gitu ya. Jadi sudah pasti kalau rumahnya berbeda, tidak cocok, pasti tidak akan bisa. Mungkin dokter nanti bisa jelaskan lebih detail lagi tuh ya. Virusnya kan virus RNA ya. Ini kalau kita ngomong agak sedikit detail. Dia perlu bermutasi dari RNA ke DNA untuk bisa memperbanyak diri. Nah, ingat, tidak semua hewan itu punya DNA. Bisa jadi si nyamuk itu cuma punya RNA. Jadi dia tidak bisa berkembang biak di dalam tubuh nyamuk. Jadi memang harus punya tempat yang paling cocok, baru dia bisa berkembang biak. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Gitu. Oke dok. Nah kemudian ini ada pertanyaan lagi dok dari beberapa penjelasan tentang cara penularan HIV. Penularan manakah yang paling cepat dok penularannya? Nah kalau kita lihat di slide saya tadi itu, komposisi yang paling banyak adalah di dalam darah, ada sekitar 18.000. Jadi dari jarum suntik itu paling cepat. 40% angka kemungkinannya orang. Nah ini saya bilang ya, ini udah darah ke darah aja 40% loh. Karena kenapa? Bisa jadi dari darah, dari suntik, kena matahari. Sebagian mati gitu ya. Nah, itu dari darahnya aja sendiri adalah 40% menularkan. Itu yang paling banyak dari jarum suntik. Dari hubungan seksual yang seperti saya bilang tadi. Saya nanti bisa kasih satu slide, tabel-tabel yang membandingkan tingkat penularannya. Kalau hubungan seksual yang hetero, seperti saya bilang, 0,5 sampai 1%. Yang rektal ataupun yang LSL ataupun yang hubungan dari jalur rektal itu di 3% sampai di 7%.
Jadi itu transmisi dari ibu anak 40% di dalam kandungan, 20% di air susu. Jadi itu. Jadi yang paling cepat tetap dari darah. Sebisa mungkin kita hindari semua resiko lah. Jadi jangan karena kan hubungan hetero kan cuma 1%. Pasti gampang lah itu, janganlah ya. Sebisa mungkin aman, ikuti tadi itu yang ABCDE lebih bagus. Oke, baik ya. Terima kasih banyak dokter. Nah, ini mungkin karena waktu juga, tadi kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir. Ya, teman-teman. Nah, semoga sudah tidak ada pertanyaan yang belum terjawab. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Wahyu, dari Mas Wahyu. Oke, mungkin kita bisa satu pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi ya dok. Mungkin masih ada waktu. Dok, salah satu penyebab HIV positif adalah hubungan beresiko dan banyak sekali aplikasi pencari jodoh. Dari aplikasi tersebut banyak yang melakukan hubungan seksual dan beresiko. Apakah pemerintah kita tidak ada tindakan preventif untuk memblokir online dating application ya, dok? Nah, ini seru ya. Kita punya aplikasi online cukup banyak nih, Grindr, Tinder, Hornet, apalagi Grindr, Hornet, Oke, Cupid. Nggak boleh nyebut merek ya, dok? WeChat. Banyak lah, pokoknya banyak sekali aplikasi, dan itu kalau kita lihat ya, gara-gara aplikasi itu memang frekuensi hubungan seks beresiko itu jauh lebih meningkat. Kita kebetulan di DKI itu punya data gini, jadi kita bisa melakukan mapping di kota-kota mana saja di provinsi, bukan di provinsi, di area-area mana saja itu yang orang online pakai Grindr-nya banyak. Nah, dengan kita bisa hubungkan di area-area itu, ternyata orang yang positif ke puskesmas yang di dekat situ juga banyak. Dan ini cerita dari teman-teman kita yang gay. Kalian biasanya pakai aplikasi itu dapat seberapa sering sih? Waduh, kadang itu bisa sehari itu bisa sampai 5 kali, apalagi nih yang muda-muda. Karena di saat muda mereka bikin buktikan, wah aku ganteng, aku bisa dapat banyak pacar, dan aku kuat gitu ya. Jadi dia bilang minimal bisa di 5 kali. Dan sedihnya lagi ya, kalau kita lihat fenomena di Jakarta itu, 2 dari 3 yang datang ke puskesmas dari LSL itu biasanya tuh positif. Nah itu yang kita khawatirkan, karena kenapa? Memang dari si aplikasi tadi itu membuat transaksi, atau kita nggak sebut transaksi ya, dating tadi itu menjadi cukup mudah sekali. Nah, emang si pemerintah nggak ngeblok, udah diblok. Coba aja sekarang install Grindr, cari itu diblok. Tapi itulah ya, memang orang kita ini pintar kali memang. Adalah katanya pakai VPN, adalah pakai, waduh macam-macam lah, pokoknya bisa aja. Jadi memang kewalahan sekali pemerintah untuk ngeblok itu. Nah, saya pikir memang kalau metode ngeblok aplikasi tidak begitu efektif. Yang paling penting adalah nih teman-teman yang hari ini nih bisa ngebantu itu. Bisa ngebantu untuk mensuarakan. Teman-teman remaja kita ini beresiko tinggi loh. Dan yuk kita bisa stop mata rantai penularannya. Kali gitu dok. Jadi cukup banyak kali yang sudah dilakukan, tapi ya seperti kita bilang, ada aja cara. Ya, saya setuju banget sih dok. Jadi bahwa mungkin pemblokiran atau pembatasan akses itu bukan solusi yang efektif gitu ya untuk mencegah perilaku seksual beresiko. Itu memang harus dari dirinya sendiri gitu, dan itu harus pendekatan secara personal, dari edukasi gitu. Nah, jadi ya memang harus dengan mendatangi forum-forum seperti ini, misalnya memperkuat literasi, itu jauh lebih efektif sih daripada pembatasan akses gitu. Kemudian ini mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum 10 menit terakhir. Kak, apa saja yang sudah dilakukan UNESCO untuk menurunkan tingkat HIV/AIDS? Mungkin sedikit kita klarifikasi, mungkin bukan UNESCO. Mungkin kalau lembaga-lembaga di bawah PBB yang melakukan kerjasama di HIV itu ada WHO, ada khusus UNAIDS. Bagi mungkin teman-teman tahu ya, UNAIDS kayaknya di
Unala juga tergabung ya. Ada ada UNAIDS, ada UNFPA, sama ada banyak, ada IOM. IOM itu untuk dan ada ILO untuk di tenaga kerja. Itu sudah banyak dilakukan. Contoh ILO itu menghilangkan stigma di lapangan kerja. WHO membantu untuk membuat panduan-panduan klinis baru, strategi-strategi HIV baru. UNAIDS bagaimana merangkul kaum muda, mereka ada ambasadornya, ada banyak itu, ada mungkin kok kita tahu ada Tanya Marlo yang di Indonesia itu bagaimana bisa membuat kewaspadaan untuk remaja lebih tinggi lagi. Mereka ada program-program untuk jangkau pekerja seks, menghilangkan human trafficking untuk pekerja seks di bawah umur. UNFPA juga bekerja sama banyak di lembaga, juga membantu ada program-program. Mungkin salah satu program yang kita lihat di hari ini didukung oleh lembaga-lembaga internasional ataupun lembaga PBB gitu ya. Jadi cukup banyak sekali yang udah dilakukan. Dan kalau kita lihat memang cukup senang sekali, program-program sekarang makin cukup bagus. Kalau teman-teman lihat lah, angkanya kok semakin tinggi, kok katanya makin bagus. Apa sih ini, Dok? Nah, ingat ya, sekarang memang kita di era temuan kasus. Jadi semakin besar temuan kasus, artinya program semakin bagus. Karena kenapa? HIV ibarat gunung es. Dulu kasusnya kecil karena nggak nemu. Sekarang kasusnya banyak nemu karena kenapa? Program jalan. Nah, nanti kita di tahap di mana temuan kasus udah optimal, 90% orang yang diduga HIV telah teridentifikasi, maka saatnya kita nanti itu akan turun tuh, temuan kasus akan semakin turun. Nah, sebenarnya menarik kalau kita punya banyak waktu lagi, kita lumayan ada data-data dari kementerian yang menjelaskan bahwasannya orang-orang yang udah minum obat, itu dia menularkannya sudah cukup kecil sekali. Sehingga apa tadi itu? Itu salah satu program yang dibuat oleh si WHO dan kementerian. Jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir, sudah cukup banyak sekali mitra-mitra internasional, PBB dan nasional itu melakukan kerja-kerja di HIV. Salah satunya apresiasi besar kita berikan ke tim Unala yang udah bisa mensupport kegiatan yang seperti ini. Gitu, Dok. Oke, baik ya. Terima kasih banyak Dr. Aulia atas pemaparannya. Tadi sangat amat komprehensif sekali ya. Dan juga teman-teman juga terima kasih banyak yang sudah sangat aktif bertanya. Tidak terasa sudah 2 jam kita bersama-sama di sesi ini, di sesi yang sangat bermanfaat ini. Baik, karena waktu, jadi akan saya tutup untuk sesi diskusi. Dan kemudian kalau saya bisa wrap up materi hari ini, itu tadi sudah disampaikan ya oleh Dr. Aulia, pertama-tama mengenai perjalanan penyakit dari HIV/AIDS, kemudian juga cara penularannya, cara pencegahannya, ABCDE, dan juga akses-akses pengobatan ARV. Kemudian Dr. Aulia juga tadi sempat menyinggung tentang data HIV yang masih merupakan fenomena gunung es ya, masih banyak kasus-kasus yang belum terdeteksi, terutama di yang selain kota-kota besar gitu. Dan trennya itu ternyata dari 2010 itu naik di kelompok usia remaja. Nah, kemudian tapi walaupun begitu kita juga tadi sama-sama sudah membuang mitos-mitos tentang HIV yang sering beredar, seperti misalnya Oda itu ternyata tetap bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik apabila rutin mengkonsumsi ARV. Kemudian juga tadi kita sudah membahas mengenai mitos-mitos tentang ARV, dan kemudian cara penularannya terutama ya, bahwa sebenarnya HIV itu menularnya tidak semudah itu gitu. Memang harus ada kondisi-kondisi yang tertentu yang memungkinkan dia untuk tumbuh gitu, baru dia bisa tumbuh semakin banyak mereplikasi diri dan juga menginfeksi. Begitu. Nah, baik, kurang lebih seperti itu yang kita dapatkan dari sesi hari ini. Kemudian juga teman-teman diharapkan bisa menjadi konselor untuk teman-teman yang sebayanya, yang mungkin memang sudah terinfeksi HIV, atau mungkin keluarganya, orang-orang terdekatnya, itu bisa terus diedukasi dan dimotivasi untuk pertama-tama mengonsumsi obat, dan juga
terutama memotivasi secara mental ya, secara psikologis, memberikan dukungan psikologis. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Anggita sebagai host. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Tania yang sudah memandu diskusi kita gitu, sehingga diskusi kita sangat berjalannya dengan sangat keren gitu, sangat oke ya. Peserta juga sangat antusias, banyak pertanyaan yang masuk, tandanya peserta juga sangat ya antusias gitu ya dengan forum ini. Terus terima kasih juga kepada Dr. Aulia Human yang sudah memaparkan materinya. Oke, teman-teman di kolom chat sudah saya umumkan 5 orang yang beruntung untuk mendapatkan merchandise dari Unala. Silakan untuk menghubungi customer line Unala atau bisa DM ke sosial media Unala gitu. Untuk teman-teman yang belum beruntung mendapatkan merchandise dari Unala, tenang teman-teman, jangan berkecil hati. Teman-teman bisa ikutan join di kegiatan Unala yang lainnya di besok-besok gitu. Kemudian di kolom chat juga sudah saya kirimkan link evaluasi kegiatan pada siang hari ini. Teman-teman silakan untuk mengisikan link evaluasi, teman-teman bisa kasih masukan, kritik, ataupun saran tentang kegiatan Unala gitu. Oke, memasuki acara sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup gitu. Kita biasanya menutup sesi dengan foto bersama. Jadi silakan untuk teman-teman bisa untuk membuka videonya. Kita mau foto bareng nih. Teman-teman yang lain yang belum buka videonya bisa dibuka videonya, kita mau foto bareng. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain, aku pengen ingetin ke teman-teman nih, jangan lupa untuk nyobain layanan konsultasi di Unala. Bisa lewat WhatsApp ataupun DM ke sosial media Unala. Kemudian untuk pengen konsultasi langsung dengan dokter ataupun bidan, tapi secara virtual gitu ya, teman-teman bisa menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet gitu, teman-teman. Nanti untuk teman-teman yang pengen konsultasi bisa hubungi customer line Unala dan cari tahu gimana caranya untuk bisa konsultasi dengan dokter ataupun bidan gitu. Nah juga saya infokan ke teman-teman ya, saya ingetin ke teman-teman bahwa kegiatan ini akan kita berikan sertifikat dan juga e-voucher kepada teman-teman melalui email yang teman-teman isikan di daftar hadir. Jadi teman-teman jangan sampai keliru, dicek ulang penulisan nama dan juga penulisan emailnya teman-teman gitu. Nanti kita akan kirimkan sertifikatnya melalui email. Oke, gitu ya teman-teman. Apa ya? Oke. Untuk gaya pertama, kita bisa foto pakai gaya andalan Unala. Teman-teman bisa pakai gaya gini, U. Iya. Ini gaya andalan untuk Unala ya, teman-teman. Jadi membentuk huruf U, Unala gitu ya. Oke. Sambil kasih senyum terbaik, teman-teman. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, di gaya yang kedua, kita bisa pakai gaya bebas, kayak favorit teman-teman kalau lagi selfie, kalau lagi foto. Tapi jangan kalau lagi bumerang ya, takutnya nanti gerak-gerak ini nggak, ini deh, ngeblur gitu ya. Oke, udah siap teman-teman? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sudah antusias mengikuti kegiatan Unala dari awal hingga akhir ya. Kemudian terima kasih kepada Dr. Pritania Astari selaku moderator. Terima kasih juga kepada Dr. Aulia Human selaku narasumber. Terima kasih kepada Bapak Henry Putranto selaku
program manajer Unala yang tadi sudah memperkenalkan Unala kepada kita semua gitu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah. Terima kasih.